Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dalam hati Monan, kenapa dia tampak muram hari ini? Lalu Guru A naik ke atap. Setelah itu, Guru A mendapat telepon. Orang ini sih seharusnya ibunya ya. Dia berkata, sayang, kondisi ayahmu mulai makin memburuk. Dan dokter bilang, dia akan melakukan operasi beberapa hari lagi. Kita harus membayar biaya operasinya dalam 2 hari ini. Kalau kita nggak bisa mendapatkan uangnya dalam 2 hari untuk operasi, dia mungkin akan... Jangan khawatir bu, katakan padaku berapa banyak uang yang harus kita kumpulkan. Aku udah meminjam setengahnya dari kenalan kita. Tetapi kita masih butuh 200.000 lagi. Aku nggak tahu harus gimana, kemana harus minta, dan nggak tahu pergi ke siapa yang bisa ku mintai tolong. Bu, istirahatlah dengan nyaman. Aku pasti akan mengorek uang itu dalam 2 hari. Dalam hati Guru An, gimana caranya aku mengumpulkan 200.000 hanya dalam 2 hari? Haruskah aku meminta? Saat di sekolah, Yuto menghampiri Monan. Di sini kau rupanya. Aku harus keliling kampus agar bisa menemukanmu, Mister Sibuk. BTW, Mama memintamu untuk datang ke rumah buat makan malam. Monan berkata, maaf, tapi aku harus menolak. Yuto merespon, lakukan apa yang disuruh. Mama tahu kau bolos sekolah selama 2 hari. Jadi Mama mau menemuimu dan menanyakan kemana aja kau selama 2 hari ini. Dalam hati Yutong menyusahkan banget. Kenapa juga Mama begitu perhatian dengannya? Baiklah, aku akan datang denganmu. Dalam hati Yutong, kemana dia ngilang selama 2 hari ini? Dia kelihatan lebih tinggi dan lebih ganteng daripada sebelumnya. Ya paling pasti ulah si penyihir kaya itu. Dia pasti memberi kosmetik mahal buat dipakai. Orang-orang memalukan. Mereka pun pulang ke rumah Yutong. Di depannya ada mobil Adventador Spider putih. Yutong berkata, Chang Chungpei dan Changke juga ada di sini. Jadi tahan dirimu. Jangan membual tentang imajinasi yang gak masuk akal. Dan duduklah dengan anteng. Jangan malu-maluin aku dan ibu di depan mereka. Saat Yutong masuk, pacar Changke berkata, Yutong, pas banget. Kami baru aja membicarakanmu. Lalu dia melihat Monan. Yutong, kenapa kau membawa anjing ini bersamamu? Kalau dia mau makan bareng dengan kita, maka aku pergi aja. Aku nggak bisa berbagi meja dengan beranda menjijikan ini. Tenanglah, aku nggak membawanya ke sini dengan persetujuanku. Mamaku menyuruhku membawanya ke sini. Jadi tetaplah di sini bersamaku dan duduk aja. Pacarnya Cangkep berkata, oi, sini aku perjelas. Perbedaan antara kau dan kami itu seperti bumi dan langit. Jadi jangan berpikir kau bisa sombong. Dan juga berhenti bilang kalau kau adalah pemilik villa di puncak bukit itu. Dan jangan pernah mencoba melakukan hal yang aneh dengan Lin Yutongku. Apa udah jelas? Cangkep berkata, pemilik villa itu? Hahaha, kau pasti bekerja di sana sebagai satpam atau cleaning service. Hei kawan, hanya karena kau bisa masuk ke villa itu, bukan berarti kau bisa menganggap villa itu milikmu. Chang Chunpei berkata, udah, jangan kau curahkan semua emosimu itu. Yu Chia-shan. Yang rambut pink namanya Yu Chia-shan guys. Semoga aja bener deh. Ini udah 200 chapter masih aja gak ketahuan nama rambut pink. Chang Chunpei melanjutkan, Monan di sini hanya karena ibunya Yutong mengundangnya. Pahami situasinya dan jangan malah menyalahkannya. Oke? Jeez, Cangke, jangan gitu dong. Dalam hati Yutong, wah, Chang Chunpei memikirkanku. Monan pun duduk. Dalam hati Yutong, di lain tempat, Monan bukanlah siapa-siapa, cuma orang bodoh yang bau. Dalam hati Monan, berapa lama lagi aku harus nunggu sampai bibitan sampai? Chia-shan berkata, Yun-er, cepet kesini. Yang sih dari sekolah kita baru aja posting bahwa dia akan merilis lagu baru keduanya. Tapi kita nggak perlu menunggunya rilis resmi karena aku punya versi pre-rilisnya. Dan itu keren banget. Dan versi resminya diperkirakan akan lebih indah dan luar biasa. Ini, aku kirim linknya ke emailmu ya. Yutong berkata, beneran? Cepet, kirim cepet. Aku mau mendengarnya segera. Lagu ini diciptakan oleh penulis lagu kurang terkenal yang bernama Gentle Breeze. Ya, aku nggak tahu siapa dia, tapi Gentle Breeze ini begitu bertalenta. Bagaimana bisa orang ini menulis lagu yang begitu menyentuh hati? Jika saja aku bisa membuat Gentle Breeze menuliskan sebuah lagu untukku, itu akan membuatku orang paling bahagia di dunia ini. Itu mungkin akan sedikit susah, tapi jangan khawatir. Aku akan menghubungi Yan-er dan meminta alamat Gentle Breeze. Lalu kita semua akan menemui Gentle Breeze bersama di rumahnya dan memintanya untuk membuat kamu lagu. Benarkah? Kau nggak bercanda kan? Kau harus memenuhi janjimu. Karena kalau nggak, aku nggak pernah mau ngomong denganmu lagi. Dalam hati Yutong, Chang Chunpei, kau luar biasa. Yutong berkata,
Monan, kau juga belum mendengarkannya kan? Ayo sini, berikan aku ID chatmu. Aku akan mengirim lagunya padamu. Monan berkata, gak perlu, aku akan mendengarkan No Breeze saat rilis resminya. Gak perlu susah-susah Yutong. Ada orang yang gak layak diperlakukan dengan baik. Dalam hati Yutong, bagaimana Monan bisa tahu bahwa lagu Chingse itu berjudul No Breeze? Kalau The Breeze BSD. Lalu ada dua orang turun dari tangga. Pria yang ini adalah ayah Lin Yutong, Lin Chin Ming. Sedangkan yang ini adalah kakak Chang Chun Pei, Chang Chun Tian. Chang Chun Pei berkata, kakak, kau selalu menikmati saat mengobrol dengan Paman Lin. Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Bertukar ide bisnis dengan Paman Lin selalu menyenangkan karena aku belajar sesuatu yang baru darinya. Chia Shan, si rambut pink, dia berkata, hai Paman Lin, apa kabar kakak Chun Tian? Changge berkata, selamat sore Paman Lin dan kak Chang Chun Tian. Terima kasih kalian semua telah datang. Silahkan duduk. Monan berkata, salam Paman. Chin Ming berkata, Yun-er, panggil ibumu dan katakan untuk segera kembali ke rumah secepatnya. Kita kedatangan tamu di sini. Gak sopan membiarkannya menunggu begitu lama. Apa yang membuatnya begitu lama? Cuma untuk membeli beberapa bahan. Ya, mama harus tetap di sekolah lebih lama karena ada kerjaan tambahan. Sekarang mestinya akan segera sampai. Chin Ming berkata, maaf atas ketidakramahannya. Tantemu selalu mengerjakan banyak kerjaan, lebih dari yang seharusnya wakil kepala sekolah kerjakan, dan gajinya cukup rendah dibanding dengan kerja keras yang dia lakukan. Aku udah bilang padanya untuk berhenti, tapi dia gak mau mendengarkanku. Chang Chun Tian berkata, gak apa-apa Paman Lin, Paman gak harus begitu formal padaku. Kita kan saudara. Oke, ganti topik. Kali ini aku bawa sesuatu yang sangat spesial. Aku akan mengambilnya saat Tante Lin sampai rumah. Oh, apa itu? Jangan buat kami penasaran dong. Bibitan pun sampai di rumah. Chia Shan berkata, lihat Tante Lin udah datang. Changge berkata, wakil kepala sekolah udah datang tepat pada waktunya. Monan menghampirinya dan berkata, selamat datang Tante. Sini, biar aku bantu bawa barang-barangnya ke dapur. Tasnya cukup berat. Apa aja yang Tante beli? Bibitan berkata, terima kasih telah membantu sayang. Aku membeli makanan dari restoran saat kembali ke rumah. Masih panas, jadi hati-hati saat mengeluarkannya. Mama, kenapa lama banget? Bibitan menjawab, itu Miss An. Dia bilang dia mau cuti. Saat mengobrol dengannya, aku sampai lupa waktu. Dalam hati Monan, guru An cuti. Dia kelihatan sangat sedih seharian di sekolah. Apa yang membuatnya tiba-tiba berubah? Makanannya pun ditaruh di meja. Changge berkata, saudara, sekarang Tante udah ada di sini. Jadi tunjukkan ke kami barang spesial yang kau bawa hari ini. Chang Chun Tian berkata, semua pasti udah mendengar Master Supreme Tao yang menjadi manusia terkuat di seluruh provinsi Jiangnan kan? Ya pasti, bagaimana mungkin kita gak mengenalnya? Dia menjadi topik yang paling sensasional di seluruh provinsi Jiangnan. Ya, akhir-akhir ini ada sesuatu yang semua orang kaya di provinsi Jiangnan membelinya dalam jumlah besar. Dan itu adalah obat spiritual yang dibuat langsung oleh Master Supreme Tao. Dengan meminum air ajaib ini, bisa membersihkan pikiran dan jiwanya, dan juga bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya, mengembalikan penglihatan, dan menghilangkan penyakit tersembunyi, dan masih banyak lagi. Hah? Apa benar sebegitu hebatnya? Yun-er, kakakku membeli air spiritual ini khusus untukmu dan keluargamu. Kau akan tahu efek ajaibnya setelah menyeruputnya dikit. Lalu dia membuka sebuah kotak. Tenanglah gadis kecil. Siapapun yang meminum air spiritual ini, intelijensi otaknya akan meningkat berkali-kali lipat, dan ujian masuk kuliahmu sudah dekat. Obat ini akan membantumu mendapat skor yang lebih baik di tesnya. Dan dengan skor yang tinggi, kau bisa mendaftar di universitas manapun yang kau suka. Bibitan bertanya, obat ini penuh dengan efek mengagumkan. Harganya pasti mahal kan? Chang Chun Tian menjawab, Tante, jangan khawatir, itu gak semahal kelihatannya. Harganya hanya di atas 200.000 sedikit. Aku dengar Master Supreme Tao akan segera bertemu dengan orang-orang kuat dalam 2 hari. Di sana, dia akan meluncurkan produk premium dari perusahaannya. Dan efek dari produk baru itu bahkan akan lebih bermanfaat dan sakti. Ya, aku juga mendengar dari rencana pertemuan itu. Pestanya akan digelar di pantai Yangtze. Sayangnya, aku gak cukup pantas untuk bergabung di pestanya. Hanya pebisnis yang kekayaan bersihnya di atas 3 miliar yang diundang ke pestanya. Master Tao pastilah dari keluarga kuno yang hebat. Chia Shan berkata, Kakak Chang, kami juga mau pergi ke sana dan melihat Master Tao. Apakah ada cara biar kakak bisa membawa kita semua ke pesta? Chang Chun Tian berkata, pestanya diadakan di Hotel South Lake, yang mana hotel itu dioperasikan oleh temanku. Jadi kalau kalian ingin melihat Master Tao, aku bisa mengurusnya. Benarkah? Kakak Chang, kamu emang yang terbaik. Jangan terlalu senang dulu. Aku yang diperbolehkan membawa 1 rekan dengan kartu undanganku. Chang Chun Tian berkata, Adik Xiao, ini ambil obatnya dan campurkan secara merata di seluruh gelas semuanya. Lalu Chang Chun Pei mulai menuangkan airnya, dan airnya habis di gelas Lin Yutong. Chun Pei berkata, wah, maaf teman, udah gak ada air yang tersisa buatmu. Boy, sayangnya airnya gak cukup untuk semuanya yang ada di sini. Jika aku tahu akan ada tamu tambahan yang datang di acara makan malam ini, aku akan membawa 1 botol lagi. Jangan diambil hati ya. Sesuai seberapa mahal dan berharganya air ini, gak semuanya pantas meminumnya. Bibitan berkata, adik Monan, kau bisa meminum air spiritual punyaku. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Mama,
kenapa kau memberikan bagian mama kepadanya? Kesehatan mama banyak menurun karena semua kerja keras yang mama lakukan di sekolah tiap hari. Mama harus meminumnya. Mama yang paling membutuhkannya. Tapi Mona berdiri dan berkata, dia benar tante, aku udah pernah meminumnya. Jadi, aku gak perlu meminumnya lagi. Lagian, aku ada perlu yang harus aku kerjakan. Aku akan pamit sekarang. Dalam hati Yutong, syukurlah kau sadar bahwa gak ada orang yang mau melihatmu ada di sini. Karena kau pulang, semuanya akan dengan nyaman dan senang makan malamnya. Dalam hati Lin Chinming, aku akhirnya bisa tenang. Aku gak paham kenapa orang rendahan seperti dia bisa memikirkan untuk mengejar anak cantikku Yutong. Dia gak paham perbedaan di antara kita, kayak langit dan bumi. Aku harap setelah bertemu Chang Xiao dan melihat betapa kaya dan cerdasnya Chang Xiao, dia akan paham perbedaan antara mereka. Dan jangan ganggu anakku. Mereka di dalam melanjutkan pembicaraan. Meskipun hari ini kita adanya air spiritual bukan wine, tetapi tos tetaplah tos. Jadi semua, silahkan angkat gelasnya dan bersenang-senanglah. Hahaha. Oke. Cheers, kampai. Tos untuk air spiritualnya. Dan kakak Chang juga. Bibita melihat itu, akhirnya dia keluar. Xiaonan, tunggu sayang. Tante Lin, kenapa tante keluar? Shh, Xiaonan, cepat minum obat ini. Ini akan membantumu melewati ujian kuliahnya dengan nilai yang tinggi. Mona berkata, oh tante, terima kasih sekali telah mengkhawatirkanku. Tapi percayalah padaku, aku udah pernah meminumnya sekali. Dan lebih lagi, aku menginginkan tanteku yang berharga ini untuk sehat dan bugar. Jadi kumohon, minumlah. Xiaonan, aku benar-benar menganggap kamu adalah anakku sendiri. Aku berjanji ke ibumu bahwa aku akan menjagamu. Tapi aku sama sekali gak pernah membantumu dalam hal apapun. Yang kulakukan cuma mengantarmu ke sekolah. Sayangnya, tantemu ini belumlah cukup kompeten untuk mendapatkan beberapa ratus ribu yuan. Jika tidak, aku bisa membeli kamu sebotol air spiritual ini. Jika air ini benar bisa meningkatkan kemampuan otakmu dan dapat membuatmu masuk ke universitas yang bagus, maka tidak ada hal lain yang membuatku begitu senang. Mona berkata, tantiku tersayang, keponakanmu ini akan membayar kebaikanmu dengan memberikan kesehatan dan kesejahteraan. Tapi ternyata Yutong juga keluar. Monan, memalukan sekali kau. Beraninya kau menipu mamaku yang polos untuk mengambil air spiritualnya. Yutong melanjutkan, hari ini ketidakpunyamaluanmu kelewatan batas banget. Bahkan aku udah bilang bahwa kondisi mamaku sedang memburuk. Kau masih aja menipunya dan merebut jatah air spiritualnya. Bibitan berkata, Yutong, kau salah paham sayang. Ini gak seperti yang kau katakan. Aku melakukannya karena kemauanku sendiri. Yutong berkata, Mama, dia mencoba mengambil keuntungan dari hati baik Mama. Dan Mama masih membelanya. Monan, kau sungguh menurunkan dirimu sendiri ke level terendah. Ibuku selalu merawatmu. Dan apakah ini balasan yang kau berikan atas kebaikannya? Sekarang kau lebih menjijikan. Yutong, hati-hati kalau ngomong. Aku gak pernah melakukan hal seperti itu ke tante yang seperti ibuku sendiri. Yutong, cukup. Ini adalah air spiritual bagianku. Aku akan memberikannya ke siapapun yang aku mau. Sekarang berikan padaku gelasnya. Sekarang. Mama membentak anakmu sendiri untuk bajingan ini. Mama telah dibodohinya. Setiap kata yang keluar darinya hanyalah kebohongan. Penipu seperti dia hanya peduli dengan keuntungannya sendiri. Dan aku gak akan pernah membiarkannya meminum air spiritual ini. Mama telah kehilangan rasa mana yang benar dan mana yang salah. Yutong, jangan bertingkah bodoh. Kau sedang dalam keadaan gak tenang. Monan, semua ini salahmu. Sejak kau datang di kehidupanku, kau selalu aja memberikanku dan keluargaku kesedihan dan hal memalukan. Kau menghancurkan kedamaian hidupku. Aku gak akan pernah membiarkanmu meminum air spiritual ini. Lalu gelas berisi air spiritual itu dibanting ke tanah. Lalu Monan langsung menampar Yutong. Tamparan itu untuk si kamu yang gak menghargai perasaan Tante Lin. Orang yang kehilangan rasa mana yang benar dan salah, itu adalah kau Yutong. Kau melakukan apa yang menurutmu benar. Kau hanya peduli dengan perasaan dan statusmu sendiri. Dan kau selalu menghakimi orang lain hanya dari asumsi. Dan kau bahkan gagal jadi sebaik ibumu, bahkan setengahnya aja. Lalu Monan memberi Bibitan sebuah kotak. Dia berkata, Tante Lin, mohon ambil kotak ini. Di dalamnya ada 3 daun ajaib. Aku sendiri yang telah memurnikannya. Daun ini 12 kali lipat lebih efektif daripada air spiritual. Dan tolong ambil gelang ini. Jika Tante mempercayaiku bahkan sedikit aja, lalu berjanjilah padaku bahwa Tante akan memakainya setiap hari tanpa melepasnya, apapun yang terjadi. Tante Lin, agar Tante tenang, aku berjanji aku akan lulus masuk ujian kuliah dengan nilai yang bagus. Dan aku akan bisa berdaftar ke perguruan tinggi yang bergengsi. Aku yang sekarang, aku yang dulu, selalu berterima kasih kepada Tante yang telah merawatku sampai saat ini. Di masa depan, kalau Tante butuh sesuatu atau menemui masalah, mohon hubungi aku. Aku akan membantu dengan semua kemampuanku. Tante Lin, jika aku pernah sekalipun membuat Tante sedih atau malu, maka mohon maafkan aku jika memungkinkan. Ini saatnya aku untuk pergi. Hati-hati. Xiaonan! Bibitan ingin mengejarnya, tapi Yutong menahannya. Lalu hari Sabtu pun tiba. Tiba-tiba, Susu menelpon. Susu tuh ketua kelas. Ketua kelas berkata,
Monan, kau itu nggak bisa dipanggil sebagai saudara ya. Saudara mana yang lupa tentang hari spesial adiknya? Hari ini hari ulang tahun Ciku, dan bukannya merayakannya, dia malah udah lelah menunggumu untuk mengucapkan selamat padanya. Dan sekarang dia benar-benar marah. Dalam hati Monan, hari ini ulang tahunnya. Kenapa adik bodoh itu nggak memberitahuku? Monan berkata, ketua kelas, tolong bantu aku dan siapkan dia. Aku akan mengajaknya merayakan ulang tahunnya hari ini. Monan pun keluar rumah. Dalam hati Monan, sungguh kebetulan yang sempurna. Hari ini juga hari pestanya digelar. Aku akan mengajaknya dan merayakan ulang tahunnya secara luar biasa. Saat dia keluar, ada Liusha lagi. Kenapa dia ada di sini lagi? Aku merasakan dejavu yang kuat. Hei manis, mau pergi kemana? Mau ditemenin cewek cantik gak? Maaf membuatmu kecewa, tapi kata-kata manismu itu gak bisa merubah keputusanku. Hei, oke aku paham. Tapi masuklah ke mobil dulu. Aku akan mengantarmu kemanapun yang kau mau. Oh iya, aku juga ada update mengenai pemburuan pembunuhmu. Apa kau mau mendengar? Aku tahu kau pasti mau. Akhirnya Monan pun naik. Baiklah, sekarang katakan padaku semua yang kau tahu. Apakah sekarang penyewanya menaikkan harganya? Dan jika iya, seberapa besar, seberapa banyak pembunuh yang ikut sayembaranya? Liusha berkata, kalau kau mengajak orang lain selain aku di pesta malam ini, maka aku gak bisa menjamin acara pestamu akan berjalan dengan lancar. Monan berkata, nggak ngaruh aku bilang ya atau tidak, karena bagaimanapun kau pasti akan tetap datang. Jadi terserah kau aja. Liusha berkata, Monan, baiknya atau harus aku panggil Lord Monan, sang lelaki terbaik di dunia ini. Terima kasih banyak banget. Monan pun diantarkan ke sebuah rumah. Liusha berkata, baiklah, sekarang aku pergi ya. Jangan sampai telat malam ini. Ternyata di luar ada yang sudah menunggu. Kak Monan, kenapa lama banget? Ternyata itu adalah Ciku. Halo adik kecilku Liang, selamat ulang tahun. Hari ini kamu tampak cantik sekali. Benarkah? Terima kasih. Monan bertanya, di mana Susu? Ciku berkata, Kak Susu bilang bahwa dia harus ke perpustakaan dan mereview ulang bahannya karena hanya tinggal 2 bulan lagi untuk ujian kuliahnya. Apa aku mengganggu waktu belajarmu? Monan membalas, gak mungkin lah, gak ganggu sama sekali kok. Sekarang, ayo kita berangkat. Kakakmu ini akan menghabiskan harinya bersamamu dan mengajakmu ke tempat yang bagus di kota ini. Dan aku juga punya suatu rencana yang spesial untukmu. Tapi aku akan mengatakannya saat sore nanti. Kayaknya seru banget kak. Pertama-tama, Ciku diajak ke taman bermain dan diberikan es krim. Ciku berkata, Kak Monan, rencana kakak mau mengajakku kemana nanti sore? Monan berkata, adik kecil, karena hari ini adalah hari spesial bagimu, sebagai kakak, aku akan mengajakmu ke tempat spesial, di mana secara personal, aku akan memasak Yimain untukmu malam ini. Yimain? Terima kasih banyak kakak. Kakak Monan is the best. Oh ya, sedikit note. Yimain tuh mie yang panjang, yang melambangkan panjang umur, dan pasti bisa ditemukan di meja pesta di perayaan Cina. Malam hari pun tiba. Kita langsung pergi ke South Lake Hotel di Dragon Vista. Terlihat mereka berempat menuju masuk ke dalam hotel itu. Keluarga Yan udah memblokir seluruh area hanya untuk memastikan orang luar yang gak punya kartu undangan gak bisa masuk ke hotel. Orang yang bisa masuk ke South Lake hanyalah orang yang mempunyai kartu undangan. Dengan suatu alasan, orang elit keempat di Cantu gak bisa hadir ke pesta. Itulah kenapa kita bisa menggantikan kartu undangannya. Sepertinya Tuhan memberkati kita dengan keberuntungan. Syukur banget. Kakak dan kepala keluarga Yan sudah sangat akrab dan benar-benar menghormati satu sama lain. Itulah sebabnya mereka membolehkan kita memakai kartu undangan kosong itu. Kalau enggak, selain kekayaan 3 miliar yuan, lupakan mengenai hotel itu. Kita nggak mungkin lagi bisa masuk. Saat di jalan, Yutong melihat Monan. Yutong, ada apa? Xiaxiam berkata, ya Tuhan, dia lagi. Kenapa sih? Si brengsek itu selalu mengikuti kita kemanapun dia pergi. Apa dia itu demit gentayangan apa? Changge berkata, yang boleh memasuki sini melalui pintu utama adalah orang yang kaya. Ya kalau nggak kaya, pasti sangat kaya. Siapa yang membiarkan orang miskin brengsek itu lewat pintu utama? Apa dia memohon atau menyuap penjaganya? Atau cara licik lainnya agar dia bisa masuk ke dalam? Mereka berempat kartu aja ngemis baik bacot. Yitong masih mengingat kejadian di mana Mona menamparnya. Dasar bocah arogan. Bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini? Apa dia nggak tahu tempat apa ini? Kualifikasi apa yang dia punya untuk mengikuti pestanya Great Master Tao? Yutong menghampirinya dan berkata, Xiaonan, berhenti kau. Menurutmu, kau itu siapa? Gimana bisa orang gak jelas kayak kamu bisa masuk ke tempat ini? Kau menyusup ke tempat ini kan? Monan bertanya, kenapa kau di sini? Yutong membalas, apa kau tahu tempat apa ini? Ngapain kau ada di tempat seperti ini? Apa itu ada hubungannya denganmu? Ini bukanlah tempat yang bisa dimasukin orang miskin dan murahan kayak kamu. Jadi sebelum memalukan dirimu sendiri, jadi silahkan sana, nyah dari sini. Monan berkata, kalau aku nggak memenuhi syarat untuk memasuki pesta ini, maka nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa. Xiaxiam berkata, diam kau bodoh. Aku tahu kenapa kau di sini. Kau di sini hanya untuk merasakan air spiritual itu karena akan diberikan secara gratis untuk para tamu. Changge berkata, rasa malumu itu benar-benar membuatku muak bro. Bahkan kau mengelabui adik kecil itu untuk datang bersamamu hari ini. Kau itu paling buruk dari yang terburuk. Saite. Lalu Mona menarik Ciku. Jangan dengarkan kata-kata gak jelas mereka. Ayo masuk. Yutong tiba-tiba berteriak, stop.
tapi Monan mengabaikannya. Dalam hati Chang Chunpei, Monan bukan cuma nggak menghargai Yutongku, tapi dia juga berlagak mempunyai tempat ini dan semua yang ada di sini. Hari ini aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari mempermalukan dan rasa sakit. Dengan kakakku yang menjadi orang elit kedua di provinsi Jiangsu, aku akan memberimu kematian yang sangat menyedihkan yang pernah terukir di sejarah. Yutong berkata, semua orang yang diundang ke sini adalah orang kaya dan orang yang terkenal. Aku nggak sabar menunggu dia dikeluarkan dari acara ini. Xiaxian berkata, aku penasaran apa yang akan dia tunjukkan ke security saat ditanya mengenai kartu undangannya. Lalu Monan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Selamat datang tuan. Tapi ternyata security membiarkan dia masuk. Ciku berkata, tempat ini sungguh mengagumkan kak, tapi kakak pasti telah melewati banyak rintangan untuk mendapatkan kartu undangannya untuk kita. Ya kan? Monan membalas, nggak lah di kecil. Sekarang berhenti memikirkan hal sepele seperti itu. Nikmati aja pestanya, oke? Dengan ada kakak di sampingmu, kau nggak perlu takut dengan siapapun. Yutong berkata, bagaimana mungkin? Dari mana dia bisa dapat kartu undangannya? Xiaxian berkata, sungguh impossible. Hanya mereka yang punya kekayaan bersih minimal 3 miliar lah yang boleh mendapatkan kartu undangannya. Bagaimana bisa orang lemah dan miskin kayak dia punya kartu undangannya? Chang Chunpei berkata, sekarang aku tahu. Dia pasti memohon ke wanita kaya tempat dia bekerja untuk mendapatkan kartu undangan juga buatnya. Jangan sampai orang gak tahu malu itu menghancurkan moodmu. Ayo masuk, pestanya akan segera dimulai. Mereka berempat pun masuk. Di dalam, Monan dan Ciku udah duduk di sebuah kursi dan meja. Ciku berkata, Kak Monan, apa benar kita nggak apa-apa makan di sini? Sepertinya kok kita nggak seharusnya di sini. Monan berkata, seperti yang aku bilang tadi dek, jangan takut. Saat kakakmu ada di sini, kau adalah putri dari tempat ini. Jadi pesanlah apapun yang kau mau. Kalau gitu, aku mau chocolate truffle cake. Oke, segera disiapkan. Ini dia chocolate truffle cake-mu. Tapi jangan lupa, jangan terlalu kenyang. Karena setelah kau selesai makan, kau masih punya yimain spesial dariku. Kalau kau membutuhkanku, temui aku di dapur sebelah sana. Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggulah di sini seperti anak baik. Aku akan segera kembali dengan mie yang lezat. Lalu Monan pun pergi. Saat dia makan, tiba-tiba dia dihampiri oleh mereka berempat, Changke, Yutong, dan kawan-kawan. Si rambut pink berkata, hei bocah, kemana perginya si Monan? Dalam hati Ciku, orang-orang itu lagi. Kenapa kalian mencari Kak Monan? Yutong berkata, Apa kau sakit apa gimana sih? Kenapa kau memanggil orang brengsek kayak dia dengan sebutan kakak? Katakan padaku, kebohongan jahat apa yang si brengsek itu katakan padamu untuk mengelabuimu? Xiaxian berkata, adik kecil, kau sungguh cantik. Kenapa kau jalan dengan orang brengsek kayak dia? Apa dia mengancammu? Semuanya, ayo kita cari si tukang obat itu dan kembalikan si brengsek itu pada tempatnya. Aku udah gak tahan lagi. Dalam hati Ciku, aku gak boleh membiarkan mereka menemukan Kak Monan apapun yang terjadi. Karena kalau mereka menemukannya, mereka pasti akan membuat masalah. Hei! Aku sedang bertanya padamu. Cepat jawab aku! Yutong berkata, adik kecil, dengarkan aku. Betapa besar penipuan yang dilakukan oleh Monan. Pertama, dia mencoba mengejarku. Lalu dia mengejar Cingse. Dan sekarang, dia lagi mengincar wanita kaya. Aku dan Kak Monan bukan seperti itu. Yutong melanjutkan, jangan bohong padaku. Kalau kau gak peduli dengan dirimu sendiri, maka setidaknya pikirlah apa yang akan mendiang kakekmu pikirkan. Jika almarhum tahu adik kecil ini telah dibodohi oleh orang jahat, bukannya belajar dengan giat dan membuat karir yang mapan. Beraninya kau. Kau bahkan gak tahu siapa kakekku. Hanya kakakku lah yang gak pernah meninggalkanku dan selalu mensupportku di kala susah semenjak kakekku meninggal. Yutong melanjutkan, aku mengatakannya untuk kepentinganmu. Kalau kau lanjut dengannya, maka kau gak akan pernah menggapai apapun dalam hidupmu. Dia hanya memanfaatkanmu. Bukalah matamu dan jangan sampai kau dibodohi olehnya. Aku mau pergi dengan siapa, bergaul dengan siapa, itu adalah hakku seorang. Gak peduli seberapa sampahnya dia, aku gak peduli. Aku tahu dia orangnya bagaimana dan aku mempercayainya. Changke berkata, bocah ini telah dikelabui secara baik oleh si brengsek itu. Seseorang berkata, lihat, itu mereka datang, keempat orang elit di Jiangsu. Hanya ada 3. Di mana satunya lagi? Sungguh pemandangan yang menarik dan jarang terlihat juga. Yang Chen Yi, Chang Chuntian, dan juga Liu Tong. Meskipun raja keempat masih dalam wajib militer, tapi melihat para raja bisnis ini bersama kayak melihat tahun kehabisat. Chuntian berkata, permisi tuan, mohon berikan kami jalan untuk lewat. Changke berkata, kakak Chang, kau akhirnya sampai juga. Chuntian berkata, di mana si bangsat Monan? Bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini? Yutong berkata, aku senang kakak ada di sini. Monan si brengsek itu di sini nggak sendirian. Dia membawa ceweknya bersamanya. Kemarin aku membiarkannya karena menjaga nama baik Bibi. Tapi beraninya dia muncul di sini. Berani sekali dia. Si bajingan miskin itu berani masuk ke pesta ini. Di mana Monan? Di mana dia? Ciku menjawab, aku nggak tahu. Lalu bajunya ditarik. Katakan padaku sekarang, di mana dia? Jangan berani-beraninya kau mengetes kesabaranku. Bajunya ditarik sangat keras sampai-sampai bajunya robek. Ciku menangis dan dia melihat ke arah Monan pergi. Itu dia.
Dia pasti ada di dapur. Obsessed banget sih sama Monan, gue bingung. Yuntong berkata, Kak Chuntian, tunggulah di sini, biar aku yang kesana dan menyeretnya keluar. Di dalam dapur, ternyata Monan sedang masak dan Yuntong masuk. Monan, kau benar-benar ada di sini? Yuntong, kenapa kau di sini? Yuntong menjawab, aku di sini untuk memperingatkanmu. Jauhi adik kecil itu. Dia hanya bocah kecil. Ya Tuhan, kau masih aja memperdayanya untuk jatuh di genggamanmu. Dia bocah yang pintar dan kau menghancurkan hidupnya. Aku gak peduli dengan hidupku, tapi aku gak akan membiarkanmu menghancurkan hidup orang lain. Aku memikirkan gimana caranya kau bisa mendapat kartu undangan ke pesta ini. Tapi sekarang semuanya udah jelas. Kau masuk ke sini karena bekerja sebagai pekerja dapur kan? Monan berkata, aku rasa tamparan itu masih belum cukup untuk mendisiplinkanmu. Beraninya kau. Monan melanjutkan, kau bilang aku menipu dan membodohinya. Tapi apa kau punya buktinya? Atau kau lihat aku mengabuinya dengan matamu sendiri? Sebelum memberikan asumsi, apa kau ada pemikiran untuk menginvestigasi dulu bagaimana kami bisa akrab dan hubungan alami yang aku dan dia rasakan? Untuk sedetik aja, apa kau pernah mengesampingkan egomu, menenangkan pikiranmu, dan memikirkan apa yang telah kau lihat dan dengar? Apakah itu benar atau salah? Dugaan selalu membawa orang ke kematiannya sendiri. Ubahlah mindsetmu saat kau masih bisa, atau kau nggak akan sempat jika kematian mendahuluinya. Yuntong berkata, tunggu, apa yang kau rencanakan? Jangan berani-beraninya kau melakukan hal menjijikan di sini. Monan berkata, kau nggak bisa menilai benar atau salah karena kau terlalu berpikiran pendek untuk melihat kenyataan. Pikiranmu itu sempit untuk menerima kenyataan semenjak lahir dan besar dengan apa yang kau punya. Karena hidupmu berjalan dengan manis, kau gak pernah berusaha untuk memahami orang lain dan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk naik lebih tinggi lagi menggapai ketenaran. Akan lebih baik kau menerima kenyataan sesegera mungkin. Monan pun pergi membawa mangkok mie tadi. Ternyata Chuntian dan kawan-kawan di situ. Chuntian berkata, Monan, apa kau pikir aku gak bisa menemukanmu kalau kau bersembunyi di dapur? Monan, kalau kau masih ingin hidup di Jiangtu, kau harus tahu ada beberapa identitas yang gak boleh kau ganggu apapun yang terjadi, atau hidupmu akan sirna dalam sekejap. Kenapa kau ngoceh gak jelas kayak anjing gitu? Dasar bajingan! Hari ini aku akan membunuhmu. Lalu tiba-tiba Nona Ning menghampiri Monan. Halo Mr. Monan. Chuntian menyapa. Selamat sore Miss Ning. Sungguh tak terduga apa yang Nona lakukan di sini. Chuntian menyapa Nona Ning, tapi dikacangin. Nona Ning berkata, pestanya akan segera dimulai. Mr. Monan, mohon segera ikuti saya. Dalam hati Chuntian, bagaimana mungkin Miss Ning sangat sopan ke Monan? Gak mungkin banget. Dalam hati Yutong, dia cuma bekerja di sini dan dia berani berlagak seperti tamu terhormat. Dasar sampah ini memalukan banget. Si bodoh ini mengajariku tentang moral. Monan, berandalan sepertimu, kau pikir kau itu siapa? Berani mengajariku. Chunpei berkata, Kak Chuntian dan para elit akan duduk di depan. Perbaikilah moodmu dan tunggu Great Master Tao muncul. Saat beliau datang, kita akan dapat kesempatan untuk menyapanya. Dan dua anjing kampung itu akan langsung ditendang dari sini begitu beliau datang. Ternyata yang membawa acara adalah Tuan Yan. Harusnya, sungguh malam yang penuh harapan bagi semua yang telah datang di pesta ini. Saya berterima kasih kepada para hadirin dan saya mengerti Anda semua udah mendambakan untuk melihat wajah Sang Great Master Tao. Tapi izinkan saya berpesan, Sang Great Master Tao udah ada di sini sejak tadi dan sekarang beliau sedang duduk di suatu tempat di antara kita semua. Hah? Gak mungkin. Great Master Tao udah di sini. Great Master Tao, dia sangat low profile. Di mana beliau? Ditambah lagi, Great Master Tao sendirilah yang akan menuangkan air spiritual di gelas piramida ini. Luar biasa. Beliau sendiri yang akan menuangkan air spiritualnya di gelas piramida. Nona Ning mengeluarkan gelas piramidanya. Tuan Yan melanjutkan, mohon tenang para hadirin, air spiritualnya sudah siap. Sekarang mari kita beri tepuk tangan yang hangat kepada Sang Great Master Tao. Wah! Xiaxiang berkata, Yutong, waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Jantungku berdetak kencang. Oh my god, aku penasaran banget. Monan berkata, adik kecil, tunggu di sini ya. Kakak akan segera kembali. Kalian pun sampai di penghujung. Enggak, bercanda. Ini dia guys, waktu yang kita tunggu-tunggu. Setelah 20 episode, Monan maju dan Nona Ning berkata, Great Master Tao, silahkan. Changke dan Xiaxian mendengar itu kaget. Hah? Dia panggil dia apa? Great Master Tao. Monan pun maju ke depan lewat red carpet. Semua orang menghormatinya. Salam kepada Great Master Tao, master dari para master. Itu Great Master Tao. Ya Tuhan, aku diberkati hari ini. Akhirnya aku bisa melihat Great Master Tao. Selamat datang Great Master Tao. Gak mungkin. Hah? Bagaimana mungkin dia Great Master Tao? Ini pasti mimpi kan? Gak mungkin terjadi. Dalam hati Yutong sedikit flashback semua yang Monan bicarakan. Sebaiknya kau segera menerima kenyataan. Ini rumahku, masuklah. Astaga, villa ini sangat megah dan luar biasa. Monan perlahan naik ke panggung. Yutong berkata, sadarlah kau idiot, wanita kaya itu hanya memanfaatkanmu dan membuangmu saat dia bosan. Jangan pikir
kau akan jadi anjingnya sehingga kau bisa naik derajat. Kau mau bersaing dengan Changke dan bahkan kau mau melampaui Chang Chunpei. Bukankah kau terlalu melebihkan kemampuanmu sendiri? Dirimu itu gak bisa dibandingkan dengan mereka. Kalian berada di dunia yang sangat berbeda. Kau mengandalkan kebaikan orang. Gak capek apa? Sekarang dari Monan. Kenapa aku harus membandingkan diriku sendiri dengan dua monyet itu? Bahkan mereka gak pantas buat berdiri di depanku. Aku gak akan membiarkanmu mengambil sedikit pun air spiritual ini. Aku lebih baik membuangnya. Kita berada di dunia yang jauh berbeda. Jadi ini maksudnya saat dia bilang kita ada di dunia yang berbeda. Jadi orang yang kita perlakukan seperti sampah adalah Great Master Tao. Habislah kita. Monan pun mulai menuangkannya. Bodohnya aku. Goblok. Kenapa juga aku mengejar gadis ini? Karena dia, aku jadi menyerang Great Master Tao. Tenangkan dirimu idiot. Kau gak boleh takut dengan si pengecut Monan. Kau masih bisa melawannya dengan bantuan Kak Chuntian. Chuntian pun juga kaget. Matilah aku. Mampus. Lu Chang Xiao goblok. Bagaimana mungkin dia sebodoh itu memprovokasi Great Master Tao? Bahkan aku aja gak lebih dari lalat dibandingkan beliau. Anjir, kalau dia sampai tahu apa yang telah aku lakukan ke saudaranya, kepala aku akan melayang. Para hadirin berkata, wah, Great Master Tao sangat muda. Aku gak pernah menduganya. Seorang lagi berkata, dia benar-benar bertalenta. Talenta muda dari generasi Qiangnan. Seorang lagi menambahkan, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan dia adalah Xiao Qian Cui. Seorang ibu berkata ke anaknya, sayang, kalau kamu tetap berdiri di sini, maka Great Master Tao gak akan bisa melihatmu. Sana, cepat pindah ke depan. Mona mengambil gelas yang atas dan berkata, terima kasih telah datang. Hari ini adalah hari ulang tahun adik kecilku. Aku mau mengucapkan rasa syukurku dengan memberinya gelas pertama dari air murni ini. Semoga hidupnya jadi makin makmur dan tetap sehat selama hidupnya. Hah? Great Master Tao punya adik? Di mana dia? Lalu Nona Ming mengambil sebuah gelas dan dia pergi ke arah Ciku. Nona Ning berkata, selamat ulang tahun Nona Liang. Silahkan diminum gelas pertamanya dan semoga harimu diberkati. Terima kasih kak. Orang yang di kiri berkata, Nona Liang sangat imut dan lucu. Dia pastilah jadi wanita yang paling cantik di seumurannya. Dia pasti akan menjadi wanita yang sangat hebat di seluruh provinsi Qiangnan saat dia besar nanti. Orang yang di kanan berkata, sepertinya Miss Yan punya sayangan baru. Wahai adik kecilku, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Aku gak tahu harus bagaimana lagi mengungkapkan rasa terima kasihku ke kalian semua. Lalu tiba-tiba, selamat ulang tahun kepada Anda. Wahai garis yang paling cantik Nona Liang. Saya Yang Chen Yi. Mohon terima hadiah kecil ini. Jika Nona berkenan, aku akan sangat bahagia. Nih Chen Yi gercep ya. Wah, tidak apa. Kau harus menerima ketulusan orang yang diberikan padamu. Seorang yang di kiri berkata, Yang Chen Yi, dia sungguh cerdik. Membuat gerakan pertama dengan memberikan hadiah ke adik Great Tao Master. Cara yang pintar untuk mendapatkan kesan positif di sisi Great Master Tao. Orang yang di kanan berkata, yap, tepat banget. Karena Master sangat sulit ditemui siapapun, bahkan untuk dikasih hadiah. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kesan positif di depan orang terkuat di provinsi Qiangnan. Lalu orang-orang mulai menghampirinya. Wanita yang di kiri berkata, selamat ulang tahun Nona Liang. Silahkan diterima hadiah kecil dari kami. Kami pastikan Nona akan mendapatkan hadiah yang besar di ulang tahun selanjutnya nanti. Pria yang di kanan berkata, Direktur Chiang, kau sungguh gak bisa menunjukkan rasa ketulusan. Pria yang di kiri berkata, Nona Liang, selamat ulang tahun. Mohon diterima Leontin Imperial Jade ini. Aku membelinya di lelang besar kemarin. Pria yang di kanan berkata, ini Nona Liang, mohon diterima kunci ini. Ini adalah model terbaru dan termahal dari motorsport. Mohon jangan ragu dan ambillah. Coba gue dikasih mobil. Monan, angkat gue jadi adek lu dong. Meja Liang Ciku penuh dengan hadiah. Chia Sham berkata, sangat banyak hadiah mahal. Berapa banyak dia mendapatkannya? Adik kecil, kesinilah. Iya kak. Saat Ciku jalan, tiba-tiba robekan baju yang tadi lepas. Oh tidak, kakak. Tiba-tiba, wush. Dengan cepat, Mona melepaskan jaketnya dan langsung memberikannya ke Ciku. Bajingan mana yang melakukannya? Pembuli Monan semuanya tanpa ketakutan. Sekali lagi aku tanyakan, bajingan mana yang melakukannya? Karena mereka takut, Chiashan akhirnya cepu. Aku gak ada hubungannya sama sekali. Itu semua ulah Chang Chuntian. Sialan kau. Mona bertanya, apa dia melakukannya? Hama keluarga Chang. Chuntian berkata, tidak, iya itu aku. Tapi aku cuma merobeknya sedikit. Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Katakan aja, berapa yang kau mau? 40 ribu? 60 ribu? Nah iya, 60 ribu seharusnya cukup kan? Tangan yang telah kau gunakan untuk merobek bajunya, patahkan sekarang. Chuntian berkata, kau udah kelewatan. Baiklah, gimana kalau 1 juta? 1 juta yuan, itu udah lebih dari cukup buat sobekan kain semata. Tersesat, dia tersesat. Tiba-tiba, pesta apa ini? Membosankan. Aku gak mau menghadirinya lagi. Aku pergi sekarang. Cabut dia. Lalu tiba-tiba air dari gelas Nona Ning semuanya berterbangan. Kau berani pergi tanpa izinku? Lalu Monan menggunakan skill Divine Thrones.
Dia menembak airnya dan serangannya mengenai kaki dari Chuntian. Ah, dasar bodoh kau. Aku itu orang elit keempat di Jiangtu. Beraninya kau melumpuhkan kakiku. Mulailah menghitung harimu. Meskipun aku harus menggunakan semua kekayaanku dan bahkan akan menghancurkan karirku, aku pasti akan menyuruh pembunuh paling kuat dari neraka. Dan aku akan menggorok lehermu. Camkan itu. Berhenti menggonggong, anjing rendahan. Chuntian pun ditendang. Monan berkata, kalau kau ingin menghancurkan dirimu sendiri, sini, biar aku bantu. Hari ini akan menjadi hari terakhir dari keluarga Chang di Jiangtu. Chen Yi berkata, aku gak menyangka kalau keluarga Chang itu sangat rendahan dan kurang ajar. Aku akan mengambil semua sahamku dari perusahaan Chang. Aku, yang Chen Yi, berada di sisi Great Master Tao. Orang yang di kiri berkata, mulai sekarang, Xingxia Group nggak akan lagi menyuplai barang ke Chang. Mereka bisa menuntutku karena melanggar kontrak, tapi aku bisa membayar biaya penaltinya. Orang yang di kanan berkata, Mr. Chutian, aku juga merubah keputusanku. Aku nggak akan lagi menjual tanah yang rencananya akan dibangun pabrik baru Chang. Aku menyarankan untuk membawa semua material konstruksinya dalam 32 jam. Tuan Yan berkata, saat ini, keluarga Chang memiliki takaran obatnya sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh keluarga Chang dilarang untuk melakukan atau terlibat di semua jenis bisnis di Jiangtu. Dan mereka dilarang menginjakan kaki di sini. Keputusan Great Master Tao udah absolut. Dan kami keluarga Yan selalu dengan bangga akan mengikuti keputusannya tanpa ragu. Lalu Chuntian mengambil pistol dari kantongnya. Ah, Monan, dasar kau jalang sialan. Mati! Mati kau bangsat! Lu cari mati? Menggunakan air tadi, Mona menyerang Chuntian. Chuntian terhempas jauh dan dia pun akhirnya tumbang. Chang Chunpei melihat itu ketakutan. Dia mundur-mundur sampai menabrak sebuah meja. Lalu Monan pergi ke arahnya. Kau, mau ngapain kau? Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Oh, kemana kepercayaan dirimu tadi, ha? Bukankah kau itu superior? Bukankah kau suka ngomong besar ke orang-orang? Kenapa kau nggak sombong lagi sekarang? Lalu tiba-tiba Chang Chunpei terbang, dibuat terbang oleh Monan. Lalu setelah itu dia dibanting ke lantai. Lalu dia menghampiri Qianshan. Dan kau, Nona, apa kau merasa kalau kau itu ratu? Kau nggak pernah melewatkan sedikit pun buat nggak memfitnahku. Sekarang, kenapa kau nggak memfitnahku? Monan, aku mohon padamu, mohon maafkan aku yang selalu kasar padamu. Monan, kau selalu jadi orang hebat. Kau menyelamatkan kami di balapan. Tapi bukannya terima kasih, aku menyumpahkanmu dan pergi meninggalkanmu dengan para penjahat sendirian. Dan yang aku katakan pada saat ulang tahun Yutong itu juga Qianshan ditampar. Plak, enak. Cepat, keluarkan mereka semua. Mereka pun ditarik keluar. Lin Yutong, Monan, dengarkan aku. Monan berkata, aku mengindahkanmu karena menjaga nama baik tante. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Monan mengambil sebuah gelas berisi air spiritual. Mulai sekarang, kita nggak saling kenal. Dalam hati Yutong, dan akhirnya aku paham bahwa dari awal kita emang benar-benar dari dunia yang berbeda. Pestanya pun akhirnya berakhir karena kericuhan tadi. Setelah pesta berakhir, semua orang penting masuk ke pertemuan anggota utama. Nona Ning berkata, kami udah memastikan bahwa keluarga Chang gak akan bisa lagi masuk ke Changpei. Dan setelah apa yang Anda lakukan ke Chang Chutian, mayoritas dari orang besar di Changpei sangat takut akan kekuatan Anda dan memutuskan untuk ada di sisi Anda. Dan karena hall untuk pestanya rusak, hall itu ruangannya. Karena ruangan untuk pestanya rusak, kami mengosongkan seluruh lantai itu dan pestanya udah selesai. Chen Yi berkata, keluarga Chang itu sangatlah kuat dan mereka pasti menyimpan dendam. Mereka pasti akan mencoba membunuh Great Master Tao untuk balas dendam. Great Master, Anda harus selalu berhati-hati, khususnya saat sendirian. Dalam hati mereka berdua, sepertinya Yang Chen Yi mencoba mencari keuntungan di situasi ini dengan mencoba memperkenalkan dirinya sendiri di depan Great Master Tao dengan menunjukkan bahwa dia sangat perhatian dengannya. Duduk di sini pun gak akan merubah keadaan. Tapi apa yang mesti kita katakan? Situasinya sangat sensitif. Nona Ning berkata, Mr. Monan, kita udah mendiskusikan beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Metode yang pernah kita bicarakan yaitu berdasarkan sistem poin, di mana kita akan menyimpan berapa banyak produk yang telah pelanggan beli di jangka waktu tertentu. Siapa yang telah membeli barang dengan jumlah tertentu akan mendapat poin spesial, di mana mereka bisa mengakses dan juga mendapat diskon untuk barang yang paling mahal kita, yaitu daun ajaib. Bagi yang poinnya gak cukup dari pembelian selama setahun, gak akan bisa membelinya kecuali mereka pelanggan VIP. Monan berkata, dengan begitu mereka membutuhkan keduanya, yaitu poin yang mereka kumpulkan dari membeli produk lain dan juga uangnya untuk membeli daun ajaib. Kita juga bisa membagi sistem poinnya dengan beberapa standar. Misal, 1 juta poin bagi yang membeli daun peri, 500.000 poin bagi air spiritual, dan 200.000 poin untuk anggur spiritual. Terlebih lagi, kita juga bisa menghubungkan sistem ini dengan bisnis lain kita. Jika seorang pembeli telah selesai membeli barang-barang senilai 1 juta dalam rentang 1 tahun di mall Kotayan, dia bisa membeli daun ajaibnya. Petunjuk umumnya udah final, tapi masih ada beberapa masalah terakhir yang perlu didiskusikan langsung dengan Mr. Monan. Yang pertama, dan menurut saya yang paling penting, hanya Anda
yang memiliki otoritas untuk menamai perusahaan ini. Jadi, apa nama dari perusahaan ini? Dalam hati Monan, nama ibuku Ching dan Swan itu dari Mu Swan Yin. Dua wanita ini sangat berarti bagiku. Monan berkata, kita akan menyebutnya Ching Shan. Baiklah Mr. Monan, mulai hari ini perusahaan ini akan dikenal sebagai Ching Swan Group. Menyebutnya Ching Swan guys, bukan Ching Xian. Ching Swan. Translator typo. Tuannya melanjutkan. Masalah kedua adalah karena perusahaan ini akan dikelola oleh perusahaan mitra, kami sebagai partner ingin mengetahui seberapa besar saham yang akan Mr. Monan bagi. Seberapa besar menurut kalian harusnya? Menurut saya, jika Mr. Monan bisa membagi 15% secara merata, kami akan bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan juga lebih nyaman. Dalam hati mereka, daun ajaib udah menjadi barang paling mahal dan paling hot di kalangan orang atas. Perusahaan ini dipastikan akan menjadi perusahaan paling untung di dunia. Kami nggak tahu seberapa besar dia mau mengalokasikannya ke kami. Monan berkata, aku mempercayai kalian untuk mengurus perusahaannya. Aku berharap kalian bisa segera menjalankan perusahaannya secepat mungkin. Persentase saham yang akan aku berikan kepada kalian adalah 30%. Mendengar itu, semuanya kaget. Apa? 30%? Mr. Monan, apa? Anda serius? Itu lebih dari 10 miliar. Orang yang di kiri berkata, 30% itu adalah angka yang sangat signifikan untuk market share. Tuan, apakah Anda yakin mengenai hal ini? Chen Yi berkata, hey, kau mau atau tidak? Apa kau pikir Master Tao sedang bercanda? Beraninya kau ragu akan perkataannya beliau. Aku 102% yakin. Tuannya berkata, Mr. Monan, ini adalah masalah terakhir. Apakah bisa daun ajaib itu dipastikan akan mendapatkan pendapatan yang stabil? Sekarang, perusahaannya udah siap. Menurutku kita harus menunjuk seseorang untuk mengurus produksi daun ajaib itu. Chen Yi berdiri dan berkata, Master Tao, maksudku Mr. Monan, izinkanlah saya untuk mengurusnya. Saya berani menjamin kepada Anda bahwa aku tidak akan memberi kesempatan Anda untuk komplain. Dalam hati mereka, bukankah teman ini sedikit terlalu terburu-buru? Produksi daun ajaib adalah masalah yang sensitif. Kenapa dia berpikir dia layak untuk mengurusnya? Monan berkata, untuk mengurus daun ajaib, aku akan menunjuknya sendiri. Perusahaan hanya bertanggung jawab untuk transportasinya. Saya paham. Ada sedikit stare down dari Nonaning. Tujuan perusahaan selanjutnya adalah melebarkan sayapnya sampai ke Yanqing dan memperkuat cabang di sana. Hal ini tercapai dalam waktu 1 tahun. Tuannya berdiri dan berkata, kalian semua mendengarnya kan? Mari kita lakukan yang terbaik sesuai perintah Master Tao. Lalu setelah rapat, Monan pergi ke kamar Ciku. Ciku berkata, kakak, kau udah selesai. Kakak, hadiah ini sangatlah mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Lalu Monan melihat sebuah kalung liontin mungkin ya. Dia bertanya, adik, siapa yang memberimu kalung ini? Bentar, aku cek dulu. Kakak Chen Yi yang memberikanku kalung itu. Dalam hati Monan, yang Chen Yi salah satu dari 4 elit Qiangtu. Monan berkata, bolehkah aku ambil hadiah ini? Ciku berkata, tentu Kak Monan, kau bisa mengambil semuanya yang kakak ingin. Monan berkata, kau harus segera pindah ke vilaku dan mulai hidup bareng dengan kakak. Jadi, aku bisa menjagamu dengan lebih baik. Dalam hati Ciku, tinggal dengan kakak. Ciku berkata, aku nggak apa-apa kok tinggal dengan Kak Susu. Monan merespon, ya Tuhan adik, dengarkan aku. Aku janji akan menjagamu. Jadi jangan bingung begitu. Lalu kita kembali ke ruang rapat. Nonaning berkata, Bapak Yan, Anda adalah satu-satunya orang di antara kita yang mengenal Mr. Monan lebih baik. Apakah Bapak tahu alasan dibalik perintah Mr. Monan untuk menargetkan pasar Yanqing? Semua kekuatan dan pengaruh kita ada di provinsi Jiangnan. Mencoba membuka cabang di Yanqing bukanlah tugas yang mudah. Chen Yi berkata, apakah beliau memberi tugas yang susah kepada kita begitu aja? Yanqing adalah tanah dari harimau meringuk dan naga tersembunyi. Jika beliau ingin melebarkan pengaruhnya ke Yanqing, hanya akan butuh waktu sebentar. Aku rasa kali ini beliau salah memperkirakan. Hah? Apa yang kau tahu? Yang Chen Yi, jaga bicaramu. Apa kau lupa apa yang terjadi pada keluarga Chang? Oke, santai. Aku cuma bercanda. Tapi coba pikirkanlah, karena yang pasti beliau hanyalah seorang anak SMA. Siapa yang tahu kalau beliau berkata begitu hanya karena perasaan. BTW, dalam rangka investigasi kematian saudaraku, dia menyembunyikan identitasku dan melakukan investigasi di kota Qiangtu. Apakah mungkin Master Tao punya musuh di Yanqing? Jika beliau berniat untuk mempunyai kekuatan di Yanqing, maka menurutku yang paling mungkin adalah, dalam hati Nonaning, Yanqing adalah kota yang digenggam oleh 4 keluarga besar. Keluarga Ye, Tang, Chow, dan Mu. Lalu keesokannya, Monan pergi ke sekolah. Dalam hati Monan, di kehidupanku yang sebelumnya, Swan Yin terlibat kecelakaan setengah bulan sebelum ujian masuk kampus. Dan kecelakaan itu menghancurkan hidupnya. Kali ini, aku gak akan membiarkan kejadian buruk menimpanya lagi. Swan Yin, aku akan segera menemukanmu. Tiba-tiba, Susu memanggil, hei Monan, itu ternyata kau. Susu berkata, apa yang kau katakan ke Ciku? Apa yang kau bilang ke dia? Katanya dia mau pindah. Monan berkata, ya itu benar. Tapi kamu gak perlu khawatir, aku udah mengatur semuanya. Susu berkata, benarkah? Aku akan memeriksa mengaturmu itu pertama kali. Kalau aku rasa kau bisa mengurusnya dengan benar, hanya itu
aku akan memberikanmu izin. Dalam hati Monan, Susu adalah wanita yang baik hati. Dia menjaga adikku untukku, tapi aku harus membayar kebaikan hatinya. Susu berkata, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba melihatku begitu? Monan berkata, Susu, aku ingat sebelumnya kau bilang bahwa ayahmu kehilangan pekerjaannya. Susu berkata, nggak bisa disebut nggak kerja juga. Seperti yang kau tahu, ayahku itu driver. Suatu hari, dia menabrak mobil mahal karena menghindari anak kecil nyebrang saat di lampu merah. Jadi ayahku harus membayar ganti ruginya. Beliau menggunakan semua simpanannya dan juga bahkan meminjam ke bank. Jadi secara teknis, beliau hidup dengan hutang. Monan berkata, perusahaan temanku ini kekurangan supervisor transportasi. Simpan nomor ini dan kirim ke ayahmu mengenai detailnya. Mereka akan memperkerjakan ayahmu sebagai supervisor. Susu berkata, supervisor transportasi? Menurutku, ayahku belum layak untuk jadi seorang supervisor. Monan berkata, semuanya akan baik-baik aja. Aku kenal paman. Dengan segala pengalamannya, beliau lebih dari cukup untuk posisi itu. Susu bertanya, menurutku begitu. Baiklah, aku akan mengabari ayah. Lalu tiba-tiba, gak mungkin. Murid perempuan yang di kiri berkata, Guruan mengundurkan diri. Murid perempuan yang di kanan membalas, iya, tapi bukannya beliau ingin di kelas 24 jam sehari? Kenapa dia mengundurkan diri? Sepertinya terjadi sesuatu. Dalam hati Monan, sepertinya Guruan lagi ada masalah. Saat Monan keluar, dia melihat ada Guru An di luar sekolah, di depan sekolah. Monan melihat dari balkon. Oh, itu Guru An. Mau kemana dia? Timur atau barat? Yang Cingse adalah yang terbaik. Wow. Oh, konser nih ceritanya. Lalu Monan turun dan dia mencoba mengejar Guru An. Tapi tiba-tiba Guru An udah hilang. Ternyata Guru An naik mobil. Si supir taksi bertanya, mau kemana bu? Antarkan aku ke Club Average. Baiklah Nona, silahkan duduk dengan nyaman. Dalam hati si supir, Club Average, dia sangat cantik. Dia pasti cewek nomor 1 di sana. Aku udah sering melihat cewek miskin yang pergi ke sana untuk menjalani hidup. Ya, tapi menurutku dia nggak ada tampang miskin-miskinnya. Lalu tiba-tiba handphone Guru An berbunyi. Guru An berkata, halo bu, iya, aku sekarang sedang di kelas. Jangan khawatir, uangnya sedang aku kumpulkan. Kasih tahu ayah untuk jangan khawatir. Kita semua akan melewatinya bersama. Aku janji. Ibu, aku tiba-tiba kangen masakan ibu di rumah. Nggak apa. Enggak, aku nggak kenapa-napa ibu. Aku baik-baik aja. Aku akan telepon lagi nanti. Dah. Dalam hati si supir, jadi dia cewek miskin juga. Guru An pun sampai di Club Average. Guru An pun masuk. Resepsionisnya berkata, selamat datang di Average Nona. Anda kesini mau membuat pesanan atau menunggu seseorang? Guru An berkata, aku kesini mau melamar kerjaan. Jadi Anda kesini mau melamar kerjaan? Baiklah, bolehkah aku tahu nama asli Anda? Saya informasikan bahwa posisi kosong untuk wakil manajer dan manajer sudah diisi. Apa boleh tahu posisi mana yang Nona ingin lamar? Namaku An Yuksin. Aku mau melamar posisinya sebagai pelayan pelanggan. Tiba-tiba seorang pria datang dan berkata, Anda mau melamar jadi pelayan pelanggan? Nona An, apa Anda serius? Dalam hati pria ini, oh my god, wanita ini cantik banget dan mau melamar jadi pelayan pelanggan. Pasti anak orang kaya mau mengeluarkan berjuta-juta demi keindahan ini. Aku melihat ketentuan di lowongannya. Aku baca bahwa bisa mendapat puluhan ribu dalam semalam. Itu benar kan? Tentu saja. Tapi Nona An, pekerjaan pelayan pelanggan tidak cuma menyiapkan dan menuangkan minuman ke pelanggan. Kau paham maksudku kan? Iya, aku sadar akan hal itu. Dan aku udah membulatkan tekad. Pria itu berkata, baguslah kalau begitu. Silahkan tanda tangani kontrak ini. Jika Nona mendengarkan apa yang aku arahkan, kau mungkin bisa mendapatkan lebih dari 100.000 yuan dalam semalam. Tapi aku cuma akan jadi pelayan pelanggan dalam semalam. Pria itu berkata, gak masalah bagiku. Ikuti aku, kita ganti pakaianmu jadi lebih menggoda. Dalam hati pria ini, wanita cantik sepertinya gak datang tiap hari. Aku harus memaksimalkan kesempatan ini. Aku harus ganti baju. Pria itu berkata, kok kaget? Itu pasti kan? Bagaimana bisa Nona akan menyenangkan para bos jika pakaian Nona seperti ibu-ibu gini? Ngomong-ngomong, apa itu ukuran dadamu asli? Ya, tentu saja asli. Pria itu melanjutkan, baguslah, aku akan melaksanakan quality check setelah Nona ganti baju. Tapi aku, apa Nona masih, Pria itu berkata, yaudah, cepat ganti baju. Sebagaimana nanti malam kau melakukannya, itu semua terserah padamu. Dalam hati pria itu, oh yeah, aku dapat jackpot malam ini. Aku akan dapat banyak uang. Lalu pria itu menelpon seseorang. Dia berkata, halo, ini Club Average. Bagaimana kabarnya Mr. Yang Chen Yi, guys? Aku menghubungi Anda untuk memberikan info bahwa kami dapat cewek baru dan cantik hari ini sebagai pelayan pelanggan. Dan aku akan men-setupnya seperti biasa jika Tuan tertarik. Saat Mona sedang jalan, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata itu Chen Yi. Dia berkata, halo, selamat sore Master Tao. Ini Yang Chen Yi. Maaf mengganggu Anda. Ada apa? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Master Mo. Aku tidak sengaja memberikan adik Tuan hadiah yang salah. Adik Ciku memberitahuku
bahwa Anda mengambil kalungnya. Apakah Master juga tertarik dengan jenis perhiasan seperti itu? Monan berkata, seperti aku sangat paham mengenai barang apa ini. Chen Yi berkata, Master Tao, mohon maaf atas kelancangan saya. Aku tepat di depan sekolah Anda. Jika Anda tidak keberatan, bisakah kita bertemu dan membicarakannya? Lalu Chen Yi menghampiri Monan pakai mobil Tesla. Chen Yi berkata, ini mobil saya tuan, silahkan masuk. Master Tao, saya tahu tempat yang bagus. Mari ke sana dan membicarakannya. Akhirnya mereka pun sampai ke klub Average juga. Para pelayan berkata, selamat datang Mr. Yang. Kami sangat senang bisa berjumpa Anda lagi. Pria yang tadi berkata, hey Mr. Yang, akhirnya Anda sampai juga. Chen Yi berkata, Master Tao, mari kita masuk dan ngobrol di tempat VIP. Pelayan yang di kiri berkata, siapa identitas anak itu? Bahkan Mr. Yang memperlakukannya dengan sangat hormat. Pelayan yang di kanan berkata, sungguh aneh. Kita nggak pernah melihat Mr. Yang memperlakukan seseorang begitu sopannya. Pria tadi berkata, Mr. Yang, ruang VIP Anda udah siap, silakan. Pria itu berkata, oh, ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat tuan muda ini sebelumnya. Apakah ini kunjungan pertama Anda, tuan? Perkenankan saya membuka 2 botol 1811 Chateau d'Yum dari selar nomor 1. Seharusnya ini adalah pembuka terbaik bagi Anda berdua. Chen Yi berkata, sepertinya mata tuamu itu masih mengenali orang penting. Beliau ini adalah Mr. Monan. Kau harus menjamunya dengan ketulusan dan juga keramahan yang maksimal. Apa udah jelas? Tentu saja. Senang berjumpa dengan Anda Mr. Monan. Panggilan saya Lu, manajer dari Average. Jika Anda membutuhkan sesuatu, tinggal Hu. Monan langsung memotongnya. Aku dan Mr. Yang akan membicarakan sesuatu yang serius. Tinggalkan ruangan ini dan jangan sampai ada yang masuk sampai aku memanggilmu. Manajer Lu berkata, baiklah, aku undur diri tuan-tuan. Silahkan panggil kami jika butuh sesuatu. Lalu tiba-tiba Chen Yi berlutut, Great Master Tao, Mon, maafkan aku. Dia bahkan sampai menyembah ya. Aku memberikan kalung itu ke Miss Liang tanpa sengaja. Aku memohon belas kasihan Anda. Giok ibu dan anak. Ini adalah giok anak. Jika seseorang memakainya dalam waktu yang lama, secara bertahap dia akan semakin dekat dengan pemakai giok ibu dan akhirnya akan sepenuhnya tunduk atas perintah giok ibu. Ini adalah giok yang digunakan oleh praktisi jahat untuk merubah orang jadi budaknya. Tapi kau berani memberikannya ke adik seorang raja ini. Chen Yi menjelaskan, Master Tao, bocah bodoh ini gak akan pernah berani membuat masalah dengan Anda ataupun Nona Liang. Saya terburu-buru untuk memberi kesan kepada Anda dan tidak memeriksanya. Kemudian secara gak sengaja memberikan kalung giok ibu dan anak kepada Nona Liang. Semua ini sungguh hanya kesalahpahaman. Terlebih lagi, saya udah menyiapkan hadiah pengganti bagi Nona Liang. Saya mau mengganti giok itu dengan hadiah baru, tapi Anda udah mengambilnya. Master Tao, untuk meyakinkan Anda, saya punya perempuan idaman. Saya udah mengejarnya sejak lama, tapi masih belum bisa membuatnya jatuh cinta. Itulah kenapa saya membawa giok ini. Great Master Tao, untuk memberikan kompensasi atas aksi bodoh saya akan memberi Anda 2 giok kekaisaran. Percayalah padaku. Saya sumpah demi nama keluarga saya bahwa itu semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Saya nggak pernah bermimpi untuk melukai Anda dan Nona Liang. Saya memohon dengan segala ketulusan. Saya mohon ampuni saya sekali ini aja. Dalam hati Monan, melihatnya begitu memohon dan ngomong ini itu, dia pastilah bicara yang sesungguhnya. Dan saat aku mempelajari acara ulang tahun adikku kemarin, dia gak ada kesempatan untuk menyiapkan giok ini untuk adik kecilku buat keuntungannya. Tapi orang seperti Chen Yi itu seperti serigala. Dia bisa berburu dan melukai orang. Aku gak bisa membunuhnya, setidaknya gak sekarang. Grup Qingxuan baru aja stabil dan dia masih berguna bagi perusahaan. Monan berkata, ingatlah bahwa kesalahan seperti itu gak akan pernah terjadi lagi, atau aku akan meminta nyawamu sebagai kompensasinya. Terima kasih atas ampunan Anda, Master Tao. Saya gak akan pernah mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Ngomong-ngomong, Master Mo, klub Average ini adalah salah satu klub hiburan terbaik di kota ini. Dan karena kita di sini, bagaimana kalau kita sedikit bersenang-senang dan melepas stres? Dia memanggil, manajer Lu, bawa perempuan tercantikmu. Cepat. Haha, siap tuan. Hari ini kami punya gadis cantik spesial. Dan percayalah, Anda akan lebih terpuaskan malam ini. Ternyata itu adalah Guruan. Guruan sedang di luar. Tapi seorang wanita berkata, oi newbie atau anak baru. Dia berkata, ngapain kau keliaran di sini? Cepat ikut aku. Guruan pun mengikutinya. Kita melihat sebuah ruangan dengan 2 bos atau 2 pria lah ya. Dan juga ada 3 wanita. Permisi, buka. Saat dibuka pintunya, wanita pelayan itu berkata, jangan cuma berdiri di sana, cepat masuk. Lalu Guruan masuk. Melihat Guruan, pria ini agak sedikit kaget mungkin ya. Pelayan perempuan itu berkata, saya harap tuan-tuan dapat bersenang-senang. Bunga ini adalah salah satu pelayan terbaik kami. Apakah tuan ada yang tertarik? Orang ini berkata, tuan ini menginginkannya. Pria yang di kiri berkata, saudari Hong, apa-apaan ini? Kau punya bokong yang ginuk-ginuk dan kau memberitahukan kami dia sekarang. Pria yang di kanan berkata, hehe Mr. Lee, aku pengen bersenang-senang dengan 3 cewek sekaligus. Tapi aku mau main sama si bokong besar itu dulu. Aku udah lama gak bareng cewek. Sepertinya aku gak bisa mengontrol tubuhku. Aku mau dia sekarang. Lalu tiba-tiba manajer Lu masuk. Hey, ngapain kau membawanya ke sini? Bukankah udah aku bilang
bahwa dia udah dipesan tamu VIP malam ini. Maafkan aku tuan, aku melihatnya mondar-mandir di hall. Aku kira tamu VIP-nya membatalkan pesanannya. Dan karena dia masih seorang gadis, Diam, aku akan mengurusmu nanti. Aku harus membawanya. Tamu VIP-nya udah menunggu. Orang yang di kanan berkata, manajer lu, kau nggak bisa membawanya pergi begitu aja. Aku udah berfantasi dengan tubuhnya malam ini. Orang yang di kiri berkata, apakah ini caranya Club Average memperlakukan pelanggannya? Apa kau nggak tahu siapa aku? Aku bisa aja membuat Club Average-mu ini langsung ditutup dalam sekali telepon. Manajer lu berkata, Anda berdua adalah tamu kehormatan Club Average, tapi mohon pengertiannya bahwa pelayan ini udah dipesan oleh tamu VIP malam ini. Masih banyak pelayan cantik yang tersedia. Mohon pilih salah satu sesuka Anda. Saya akan memberi diskon 20%. Diam kau. Emangnya siapa yang mau memesannya? Kami nggak butuh diskon taimu itu. Begitukah? Akan saya beritahu, orang yang telah memesannya adalah salah satu dari 4 elit yang Chen Yi sendiri. Dan apakah Anda mau melawannya hanya demi perempuan ini? Mendengar itu mereka kaget. Dalam hati mereka, jadi tamu VIP-nya adalah yang Chen Yi, 4 elit dari Changtu. Dalam hati manajer lu, sekelompok lalat mau jadi hebat. Yaudah, ayo. Dalam hati guruan, jika ini bukan demi operasi ayahku, ternyata manajer lu membawa beberapa wanita. Lalu pintunya dibuka. Ladies, masuklah. Lalu masuk satu-satu, termasuk guruan. Manajer lu berkata, berikut ini adalah perempuan paling cantik di Club Average. Apakah Anda suka mereka, Mr. Monan dan Mr. Yang? Chen Yi berkata, mereka cukup semok. Baiklah, kami mau mereka semua, Mr. Mo. Yang di tengah adalah yang paling hot. Dan saya akan memberikan yang terbaik untuk melayani Tao Master. Nope, aku gak suka mainan kayak gini. Lalu mereka berdua baru sadar, Monan? Miss An? Dalam hati guruan, itu Monan. Apa yang dia lakukan di sini? Monan bertanya, apakah perempuan itu kerja di klubmu? Manajer lu berkata, apakah dia teman Mr. Monan? Dia baru tanda tangan kontrak dengan yang menurutnya cocok. Dan sebagai manajer, Monan berkata, mendaftar pekerjaannya atas kemauannya sendiri, kau bilang. Monan berkata, kalian semua tinggalkan ruangan. Hanya dia yang di sini. Baik tuan. Dalam hati Chen Yi, pada akhirnya Master Mo masihlah anak remaja SMA. Setelah melihat sesuatu seindah itu, bahkan dia nggak bisa melawan hasratnya. Chen Yi berkata, ayo cepat dan pergi semua. Dalam hati guruan, Monan bisa memerintah semuanya pergi hanya dengan sekali ngomong. Apakah dia benar-benar tamu VIP di sini? Tunggu, apakah dia benar mau bersamaku? Oh tidak. Kenapa dia ada di sini? Ngapain dia di sini? Aku sangat malu. Aku gagal sebagai guru. Tapi Monan bukanlah orang yang nggak tahu malu dan menjijikan seperti para bos gendut tadi. Dia... Tidak. Apa yang kau pikirkan, Yuxin? Kau adalah gurunya. Monan berkata, kesinilah. Lalu Guru An pun duduk di sebelahnya. Guru An berkata, Monan, dengarkan aku gak seperti yang kau pikirkan. Monan berkata, apa Guru An sangat membutuhkan uang? Iya, aku butuh uang 100.000. Maka dari itu, aku gak punya pilihan lain selain... Guru An, aku udah memberitahumu. Kalau Guru An butuh sesuatu atau dalam bahaya yang gak bisa diselesaikan sendiri, datanglah padaku meminta bantuan. Kenapa Guru An sampai sejauh ini? Apa Guru An gak menyayangi tubuhnya sendiri? Aku bisa memberi Miss An uang, tapi berjanjilah satu hal. Lalu tiba-tiba, Guru An mendorong Monan. Hah? Dalam hati Guru An, sebagai ganti dari uang itu, ini yang kau mau kan? Aku udah mendorongnya, tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Monan terlalu muda untuk memahami hal seperti ini, tapi aku juga nggak punya pengalaman. Guru An, kau kenapa? Hentikan! Kenapa? Kau mau ganti posisi? Atau mau di tempat lain? Guru An, aku membantumu karena kau begitu banyak membantuku dulu. Dan selain itu, kau adalah guruku. Dan aku sebagai murid, aku harus membantumu sebisaku. Bukankah kau tadi ingin aku berjanji sesuatu? Bukan ini yang kau... Aku ingin Guru An memberiku waktu libur beberapa hari. Guru An berkata, kau mau mintaku memberi izin bolos sekolah lagi untuk beberapa hari? Iya benar Guru An. Terus kali ini kau mau bolos berapa hari lagi? Dalam hati Monan, sikapnya berubah cepat bener. Monan menjawab, sekitar setengah bulan. Setengah bulan? Itu lama banget Monan. Maaf, tapi aku harus menolaknya. Nilaimu baru sedikit membaik. Dan kau mau bolos lagi saat mau ujian kampus dalam 2 bulan lagi. Apa kau yakin akan mau masuk di kampus yang terbaik? Tapi Monan... Salfok. Monan, lihat kemana kamu? Guru An, aku benar-benar harus mengurus sesuatu, gimana pun kondisinya. Jangan khawatir, aku akan kembali ke sekolah kalau urusanku udah selesai. Monan, pertama, ceritakan ke aku, apakah benar kau bisa meminjamkanku 100.000? Dari mana kau bisa dapat uang sebanyak itu? Dan apa yang kau lakukan di klub? Kamu gak bergabung kan dengan orang-orang jahat? Monan membalas, jangan banyak nanya begitu. Kasihkan aja nomor rekening Miss An, dan aku akan langsung mentransfernya. Baiklah, saat Monan transfer, 500.000? Monan, bagaimana kau bisa punya uang sebanyak ini? Monan menjawab, jangan mengkhawatirkan hal yang gak penting. Dan jangan ragu untuk memintaku lebih kalau itu belum cukup. Dan juga, berjanjilah padaku satu hal, bahwa Guru An
gak akan pernah melakukan hal gila-gila seperti ini lagi. Seperti gabung ke klub untuk uang. Apa kita sepaham? Dengan ini, ayah akan baik-baik aja. Monan masih nanya, jadi Miss An, aku bisa bolos setengah bulan kan? Tiba-tiba, Guru An memeluk Monan. Aku selamanya berhutang budi padamu. Dalam hati Monan, sepertinya dia sedikit merasa lega. Kampai. Dalam hati Monan, dia cuma minum 3 gelas wine dan langsung mabuk kayak gini. Monan, kau memberiku 500 juta. Gimana cara aku mengembalikannya? Gimana kalau aku nggak bisa mengembalikannya? Yaudah, Guru An, ayo aku akan antar Guru An pulang. Guru An masih ngomong, jika aku gagal mengembalikannya, kau bisa mengambil semua yang ada padaku sebagai pembayarannya. Sepertinya dia benar-benar mabuk. Lalu tiba-tiba mobil Cenyi datang. Mobil Cenyi kan apa cuma taksi ya? Kalau itu taksi kenapa mobilnya sama kayak Cenyi? Astaga. Jalan. Setelah itu Monan pun sampai di rumah. Di rumah dia berkultivasi. Dalam hati Monan, bagaimana bisa fragmen ini mengkikis energi spiritual? Ini nggak baik. Aku harus mengumpulkan semua pecahan dari piringan samsara. Aku udah cukup mencari kemana-mana. Aku harus fokus meningkatkan kultivasiku. Aku akan paksa memurnikannya, meskipun harus menggunakan metode terlarang. Tunggu, perasaan ini hantu Taurakus. Ada apa dengan hantu Taurakus ini? Sekarang udah cukup keras ada embrio naga di tubuhku. Andaikan digabungkan dengan hantu Taurakus, lalu tiba-tiba kita pindah ke lautan pengetahuan Monan. Di situ ada sebuah buku, dan buku itu tiba-tiba menerima cahaya. Kayak ada cahaya yang pergi ke buku itu, dan itu adalah tulisan. Dalam hati Monan, ternyata seperti itu. Piringan sama Sarah adalah 6 jalan menuju surga. Saat aku mengumpulkan semua sisa pecahannya, aku akan mampu mengakses rekaman secara utuh. Lalu tiba-tiba muncul 2 hantu yang mungkin ya di belakang Monan. Aku nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh hantu Rakustao ini, tapi aku butuh setengah dari kultivasiku untuk menekannya. Membutuhkan semalam utuh untuk menekan pecahan hantu Rakustao. Dan sekarang, lalu 2 hari kemudian, Monan pergi ke bandara. Ayo berangkat, kita ke Yancing. Monan versi ini cool bet. Saat di pesawat, Monan dihampiri seorang wanita. Dia berkata, "Hei ganteng, apa kau mau tukar kursi dekat jendelanya denganku?" Dalam hati Monan, wah dia manis banget. Monan menjawab, maaf aku nggak bisa. Dalam hati Monan, aku udah menggunakan setengah dari energiku untuk menekan hantu Rakustao dan masih terus menekannya dengan energiku yang masih tersisa. Aku harus tetap fokus untuk menekannya. Tapi jika aku menyerahkan kursiku padanya, dia akan menarik perhatianku dan mengganggu fokusku. Seorang pria di belakang berkata, "Garis cantik, aku bisa menyerahkan kursi dekat jendela padamu. Aku sama sekali gak keberatan." Pria yang di kanan melihatnya dan dia menghampiri wanita itu. Pria itu berkata, "Hei manis, pertama kali aku melihatmu, aku langsung ingin mengobrol. Bisa tukeran WeChat gak?" "Enggak." Wanita itu berkata, "Dasar sampah gak berguna. Bahkan gak bisa ngatur kursi pesawat kelas pertama. Aku akan memecatnya nanti." Lalu tiba-tiba ada yang menelponnya. "Ni hao sayang, Yehuan teman kecilku. Kapan kau sampai?" "Pesawatnya akan segera take off. Kita akan segera bertemu." Dalam hati Monan, suara di teleponnya sepertinya aku kenal. Di mana aku mendengarnya? Baiklah, pesawatnya mau take off. Aku matiin ya. Tata. Yang di telepon berkata, "Oke, sampai jumpa di bandara." Wanita itu berkata, "Apa yang kau lihat?" Dalam hati Monan, pasti cuma imajinasiku aja. Aku akan segera bertemu dengan Suanyin setelah bertahun-tahun. Jantungku deg-degan. Apakah Suanyin masih seperti yang aku bayangkan? Dalam hati wanita ini, aku punya perasaan spesial saat terbang. Semenjak kecil, setiap aku naik pesawat, aku selalu mengambil foto untuk kenang-kenangan. Tapi yang cowok ini lakukan cuma tidur doang semenjak take off. Jeez, kenapa dia nggak mau menukar kursinya? Lalu seorang pramugari datang. "Tuan dan Nona, apa ada yang bisa kami bantu?" Dalam hati wanita itu, "Kau menolakku untuk tukeran kursi. Sekarang Nona muda ini akan memberimu pelajaran." Wanita itu berkata, "1 botol air putih. Dan untuk dia juga, dia sangat capek. Jadi lebih baik tidak membangunkannya." Baik, dalam hati wanita ini, 3 jam bukanlah waktu yang lama. Tapi nggak memberinya makan dan minum adalah hukuman karena nggak mau menyerahkan kursi pinggirnya padaku. Lalu Yehuan pergi ke toilet. Harusnya sih ini Yehuan ya, kalau nggak salah ngartiin pas tadi telepon. Dia pergi ke toilet dan dia memegang kalungnya. Dalam hatinya, aku penasaran, dia mikirin tentang aku nggak ya? Aduh, ada apa ini? Kenapa aku merasa pusing? Lalu kalung yang dia pegang jatuh. Dan akhirnya kalungnya pun hancur. Dan dari kalung itu keluar seperti aura roh jahat mungkin ya. Terus wanita itu langsung pingsan. Lalu Monan sadar. Dalam hati Monan, kenapa hantu tahu merasa gelisah tiba-tiba? Apakah mungkin ada jiwa jahat di pesawat ini? Ada apa Nona? Nona, apa Nona bisa mendengar saya? Apa Nona baik-baik aja? Saat dibuka, mereka melihat kalau Yehuan pingsan. Oh tidak, cepat baringkan dia. Dia masih belum siuman. Gimana bisa dahinya begitu gelap? Dia nggak keracunan kan? Pramugari yang di kiri berkata, "Kita harus segera melakukan pendaratan darurat dan mengirimnya ke rumah sakit. Nyawanya terlalu penting untuk menunggu. Kita harus segera melaporkannya kepada kapten." Dalam hati Monan, kenapa pesawatnya putar balik? Rencanaku berantakan. Lalu Monan pergi ke toilet. Dia berkata,
Minggirlah, aku akan memeriksanya. Pramugari itu berkata, kami rasa penumpang ini keracunan. Bahaya bagi Anda datang ke sini tuan. Mohon segera kembali ke tempat duduk. Pramugari yang satunya berkata, enggak, biarkan dia datang. Mereka terbang bersama. Tuan, apa Anda tahu apa yang terjadi dengan pacar Anda? Apakah dia pernah seperti ini sebelumnya? Dalam hati Monan, bagaimana bisa dua jiwa kejam seperti itu merasuki dia? Dia akan menjadi psikopat kalau tidak dimurnikan. Monan berkata, Nona, sebaiknya Anda tunggu di luar. Lalu Monan memulai pengobatannya. Lalu setelah itu keluar dua roh jahat dari kepalanya. Melihat itu para pramugari kaget. Benda aneh keluar dari kepalanya. Apa itu? Lalu Monan menangkapnya. Dalam hati Monan, cuma dua hantu Yinling kecil, tapi berani menunjukkan niat membunuh ke raja ini. Cari mati. Lalu Monan seperti melihat flashback. Bukan flashback sih, seperti melihat ingatan. Oh, aku mengerti. Lalu setelah itu Yehwan akhirnya sadar dan dia melihat Monan. Seseorang, cepat kesini selamatkan aku. Orang ini melecehkanku. Seorang pramugari berkata, tenang Nona, mohon tenang. Yehwan berkata, aku akan melaporkan kejadian ini ke polisi dan aku akan menuntutmu. Dua wanita ini menyaksikan semuanya. Kau nggak akan bisa kabur, kau dengar kan? Nona salah paham. Nona kehilangan kesadaran dan akhirnya pingsan di sini beberapa saat lalu. Dan lelaki ini yang telah menolong Nona untuk kembali sadar. Apakah benar itu yang terjadi? Monan berkata, jadi karena dia udah sehat, gak perlu pendaratan darurat kan? Si pramugari berkata, mohon izinkan kami untuk memeriksa kesehatannya kembali, hanya untuk memastikan jika dia gak apa-apa, maka kita gak akan perlu melakukan pendaratan darurat. Dalam hati si pramugari, dia ganteng banget. Dalam hati Monan, aku gak tahu bahwa hantu Tao punya kekuatan seperti itu. Jika aku bisa memurnikan dan menyerap hantu ini secara utuh untuk memelihara kultivasiku, bukankah aku jadi mampu memanfaatkan semua jenis hantu? Lagi pula nggak baik membiarkan hantu yang udah sepenuhnya tercemar oleh energi jahat berkeliaran seperti itu. Jadi lebih baik kugunakan untuk keperluanku. Lalu wanita tadi menghampirinya dan berkata, mohon maafkan aku atas tuduhan palsuku. Aku cuma bersikap berdasarkan naluriku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mona merespon, aku menyelamatkanmu hanya agar mereka nggak putar balik dan melakukan pendaratan darurat. Jadi nggak perlu berterima kasih padaku. Dalam hati Yehwan, dasar orang arogan. Menurutnya dia itu siapa? Tapi dia telah menyelamatkanku. Aku harus tenang, jangan marah, jangan emosi. Lalu dia melihat Leontin yang hancur itu. Yehwan berkata, aku dengar itu karena ada yang salah dengan Leontin Gyoku. Apa kau bisa memberitahu ada apa? Leontinmu itu jahat dan dua jiwa iblis merasukinya. Coba ingat, apa yang telah berubah dalam hidupmu setelah kau memakainya? Kau benar, setelah aku mulai memakainya, aku mulai mimpi buruk tiap hari dan jadinya gak bisa tidur dengan nyenyak. Dokter bilang aku capek secara mental dan aku telah melalui banyak hal apes akhir-akhir ini. Oh ya Tuhan, apakah aku telah dirasuki oleh semacam jiwa iblis? Apa yang harus aku lakukan? Beristirahatlah. Sekarang Leontin Gyoknya udah hancur. Kau tidak akan mimpi buruk lagi setelah sekarang. Dan seterusnya, hidupmu akan normal. Dan mengenai gimana memperlakukan orang yang telah memberimu giok itu terserah padamu. Dalam hati Yehwan, Leontin Gyok ini diberikan padaku oleh Chow Yowon. Seharusnya dia dan aku jadi pasangan. Mungkinkah dia? Yehwan berkata, kau nggak tahu seberapa besar bantuan yang telah kau berikan padaku. Oh ya, ngomong-ngomong, namaku Yehwan. Siapa namamu? Tolong biarkan aku berterima kasih dengan benar saat kita nanti sampai ke Yanqing. Mona merespon, aku Monan dan sungguh gak perlu berterima kasih padaku. Aku gak melakukan hal yang wah. Pesawatnya pun sampai di Yanqing. Monan dengan cepat langsung pergi. Yehwan mencari Monan. Monan, kemana dia? Aku masih mau berterima kasih padanya. Kemana dia pergi? Dalam hati Yehwan, Yanqing adalah daerah kekuasaan keluargaku. Aku akan meminta bantuan ke Bibi dan aku pasti akan menemukannya. Dalam hati Monan, masih ada waktu sebelum sekolahnya Xuanyin selesai. Jika aku cepat-cepat, mungkin aku masih bisa menemuinya di gerbang sekolah. Sekarang jam 3:30 sore. Lalu Monan naik taksi ke distrik Xicheng. Monan pun sampai di sekolah Xuanyin. Baru kali ini lihat Monan tegang. Lalu ada pengumuman dari Toa. Ya Toa. Jam sekolah selesai. Semua murid harus memperhatikan keselamatan dan segera pulang secepatnya. Lalu para murid pun pulang. Mona menghampiri dua orang dan dia bertanya, permisi, apa kalian kenal dengan Mu Xuanyin? Murid yang kanan berkata, apa kau murid dari sekolah lain? Mau mencoba keberuntungan dengan bunga sekolah kami? Murid yang di kiri berkata, bunga sekolah kami telah absen pergi ke sekolah selama beberapa hari ini. Kau sebaiknya gak berkeliling untuk menanyakannya. Jika tunangannya Cao Qilin tahu bahwa ada orang yang menanyai tunangannya, dia pasti akan menghajarmu. Mereka berdua pun pergi. Yang satu berkata, hei, kau harus pelankan suaramu. Kau gak boleh berurusan dengannya. Keluarganya berbahaya. Mendengar itu, Mona sedikit marah kali ya. Tunangannya, sial. Monan marah, lantainya sampai retak. Kenapa aku berlebihan? Aku harus tenang. Dalam hati Monan, bodoh amat lah, kembali aja besok lagi. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Monan. Itu kau? Ternyata seorang wanita. Dia berkata, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Apa kau murid di sini? Apa kau mengingatku? Aku pramugari di penerbanganmu tadi. Halo. Nggak nyangka bisa bertemu denganmu di sini. Wanita itu berkata,
namaku Han Tianxin. Siapa namamu? Namaku Monan. Maafkan aku berkata seperti ini setelah aku baru bertemu denganmu. Tapi aku ragu, aku gak akan ada lagi kesempatan lagi. Aku punya suatu permintaan. Menurutku, ayahku juga kerasukan. Apa kau bisa membantunya juga? Aku akan membayarmu berapapun harganya. Kakakku bekerja di sekolah ini sebagai guru. Jadi kalau kau ada masalah, dia akan membantumu. Jadi tolong, maukah kau membantu kami? Dalam hati Monan, beruntungnya aku. Kalau saudaranya adalah guru di sini, aku mungkin bisa dapat informasi mengenai keadaan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin tuh cewek yang di thumbnail guys, yang rambut putih. Monan menjawab, ya, aku nggak akan meminta uang, tapi aku akan menanyakan beberapa pertanyaan ke saudaramu. Tianxin merespon, nggak masalah. Lalu ada mobil datang, Toyota Camry. Oh, sepertinya itu mobil kakakku. Sepertinya dia baru selesai mengajar. Ayo masuk. Tianxin memperkenalkan Monan. Kakak, perkenalkan, lelaki ini namanya Monan. Dan Monan, ini kakakku, Han Yichang. Yaudah, masuklah ke mobil dulu. Apa dia pacarmu? Bukan, dia cuma teman. Aku memintanya untuk melihat keadaan ayah. Bukankah kau tahu seberapa serius keadaan ayah? Tapi kau masih meminta anak SMA untuk mengeceknya. Apa kau pikir ayah itu sebuah bahan eksperimen apa? Tianxin merespon, kakak, perhatikan kata-katamu. Kau nggak tahu seberapa luar biasa dan hebatnya orang ini. Tapi kelihatannya nggak begitu. 10 menit. Aku cuma butuh 10 menit untuk menyembuhkan paman. Jika aku gagal, maka aku akan segera pergi. Tapi jika aku berhasil menyembuhkannya, kau harus membantuku dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kau nggak sedang mengejar adikku kan? Kau ada di kelas berapa? Kakak, akulah yang mengundangnya. Dan kalau kakak nggak berhenti bersikap seperti bajingan gitu, kakak bisa pulang sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberinya 10 menit. Dalam hati Monan, keluarga Chow. Di kehidupanku yang sebelumnya, mereka telah memisahkanku dengan Xuanyin. Tapi kali ini, aku nggak akan membiarkan sejarah terulang lagi. Mereka pun sampai akhirnya di rumah. Ini rumah kami, dan Monan pun masuk. Ini adalah ayahku. Dalam hati Monan, orang ini bukan dirasuki oleh hantu jahat. Lalu dia melihat, kakaknya berkata, jadi tuan dokter yang hebat, apa kau mampu mengetahui penyakitnya? Kau punya 9 menit waktu tersisa. Tianxin berkata, demi Tuhan kakak. Kak, kau mau ayah kita sembuh atau enggak? Apa kakak nggak bisa diam sebentar aja? Yichang merespon, aku mau ayah kita sembuh lebih dari siapapun. Tapi kau tetap membawa orang baru ke rumah kita. Tapi tetap aja, gak ada satupun dari mereka yang bisa mendiagnosa keadaan ayah sekarang. Apa kau pikir anak muda sepertinya mampu menyembuhkan ayah kita? Kau gak balik ke rumah seminggu dan gak peduli dengan keadaan ayah sama sekali. Beraninya kau mempertanyakan usahaku. Sekarang ceritakan padaku, berapa banyak dokter terkenal yang telah kau bawa ke sini? Dan Tuhan tahu seberapa mahal kau membayar mereka. Tapi semuanya gagal untuk mencari penyebab dan keadaan ayah. Dan sekarang kau membawa anak SMA ke rumah. Kau berharap dia menyembuhkan ayah. Kalau kau bukan gak waras, terus apa? Yichang berkata, bukankah kau bilang 10 menit? Udah berapa lama ini? Kau seharusnya cepat-cepat. Monan menjelaskan, dia gak dirasuki oleh hantu apapun. Dia terluka oleh seseorang. Meridiannya telah terluka parah, di mana gak hanya menyebabkan luka di seluruh susunan tubuhnya, tapi juga otaknya, yang mana menyebabkan dia koma. Apa? Apa ayahmu punya musuh yang kuat? Dalam hati Monan, di dunia kultivasi ada 4 jenis sumber kekuatan yang biasanya dikenal sebagai kekuatan dalam: Chen Qi, Essence Qi, Spiritual Qi, dan Divine Qi. Semenjak aku terlahir kembali, aku hanya bertemu dengan ahli bela diri kekuatan dalam di Cina. Tapi lukanya disebabkan oleh ahli bela diri yang bisa kultivasi sampai Chen Qi. Siapa orang ini? Dan bagaimana mungkin aku gak pernah mendengar Master Chen Qi? Ayah adalah manajer di perusahaan Chao Chia. Semuanya normal. Sampai pada suatu hari, beliau tiba-tiba bilang, kita akan segera pindah. Tapi kurang dari 3 hari, dia keluar. Beberapa gangster mengeroyoknya. Dalam hati Monan, aku gak boleh meremehkan keluarga Chow. Hanya untuk berurusan dengan manajer biasa aja, mereka mengirim ahli Chen Qi. Mereka tentu aja memberdayakan orang yang hebat. Tianxin berkata, beliau nggak ada luka luar, tapi keesokannya ayah tiba-tiba mulai menderita sakit kepala dan sakitnya sangat ekstrim sampai membuatnya nggak bisa berdiri. Setelah 2 hari, beliau pingsan dan nggak pernah bangun semenjak itu. Monan, tolong katakan bahwa kau bisa menyembuhkannya. Tolong, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Monan berkata, jangan khawatir, cepat ambilkan aku bak berisi air hangat, cukup untuk membersihkan tubuhnya. Baik. Dalam hati Monan, obatnya terlalu kuat untuk dia terima secara langsung. Pertama, aku harus mencairkannya di air untuk menurunkan potensinya. Lalu Monan mulai eliksir darahnya dicelupkan ke air agar mencair. Yichang melihat itu. Dalam hati Yichang, menjijikan sekali. Bagaimana bisa dia? Ya Tuhan. Lalu Monan mengambil sebuah kain. Dalam hati Tianxin, ini harus dilakukan. Akhirnya, dia mulai pengobatannya. Monan berkata, sekarang, dengarkan aku dengan cermat. Berikan ayahmu secangkir air dari bak ini. Dan untuk sisanya, celupkan handuk hangat dan gunakan untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Dia akan bangun dari koma setelah pengobatan ini selesai. Mendengar itu, mereka berdua kaget. Bajingan sialan, cukup sudah dengan omong kosongnya. Aku gak akan membiarkan ayahku meminum air kotor itu. Lalu air baknya ditaruh di meja. Yichang berkata, minggir kau Han Tianxin, aku akan membunuh bocah ini. Bocah gak tahu malu, dasar kau mau membunuh ayahku. Kakak, tenang dulu.
dengarkan dulu dia, tenang. Yancing lanjut marah. Pergi kau dari rumah aku sekarang. Jangan berani lagi kau menunjukkan wajahmu padaku. Tianxin berkata, Monan, kau bilang kau tahu cara menyembuhkan ayahku. Perlakuan seperti ini gak terlihat benar sama sekali. Tolong jelaskan padaku. Monan menjelaskan, aku menaruh obat-obatan di airnya yang akan menyembuhkan ayahmu. Percaya atau enggak, itu terserah kamu. Dalam hati Tianxin, aku melihatmu menggunakan semacam ilmu magis untuk menyelamatkan gadis di pesawat itu. Tapi kali ini, kau hanya menggunakan air biasa dan menampakkan tangan kotormu ke air itu. Sangat konyol. Yichang berkata, kau mau pergi sendiri atau aku harus menghajarmu agar keluar dari rumah ini. Itulah kenapa saudariku ini sangat bodoh. Dia terlalu naif dan dengan mudah diperdaya oleh orang yang tahu-tahu malu sepertimu. Tianxin merespon, bodoh, naif. Apa aku salah? Aku mengerahkan apa yang aku bisa untuk menyelamatkan ayah. Dalam hati Tianxin, setelah ayah jatuh koma, aku bekerja keras pada siang hari dan menangis sendiri di malam hari. Aku gak mau berada di penderitaan itu lagi. Apakah hanya dengan meminum segelas air ini bisa benar-benar menyembuhkan ayah? Bahkan meskipun cuma 1/10.000 kesempatan, jika itu bisa menyembuhkan ayah, aku akan mencobanya. Tapi Yichang menariknya. Apakah udah gila? Buang semua air ini ke toilet. Kakak, lepaskan. Lalu bak air itu terlempar dan airnya jatuh ke ayahnya. Hah? Ih, ini semua salahmu. Apa yang telah aku lakukan? Ayah, aku gak layak untuk jadi anakmu. Lalu tiba-tiba ada yang memegang kepala dari Tianxin. Ayah, akhirnya ayah siuman. Ayah, gimana perasaan ayah? Ayahnya berkata, ayahmu sekarang baik-baik aja, Little Pie. Kita lihat si Yichang kepalanya benjol dan dia melihat ke arah ayahnya. Obatnya benar-benar bekerja. Monan berkata, ayahmu udah bangun dari koma, tapi dia masih sangat lemah. Kalau kau merawatnya dengan baik, dia mungkin akan sembuh sepenuhnya. Tianxin berkata, jadi apakah ayah akan baik-baik aja? Dia benar-benar terlihat sangat lemah sekarang. Monan menjawab, aku gak yakin. Kalau kau mendengarkanku, dia gak akan selemah ini. Dokter Monan, aku mohon padamu. Jika dokter masih punya beberapa pil itu, aku mohon, berikan kepada ayahku. Mohon tolong kami. Monan membalas, bukankah kau tadi baru mau mengusirku dari rumah? Apa hakmu buat meminta pertolongan padaku? Dokter Monan, maafkan aku atas kelancanganku. Aku telah gagal melihat Gunung Tai di depanku. Monan berkata, kita udah buat kesepakatan. Jika aku menyembuhkan ayahmu, sebagai gantinya, kau akan menjawab beberapa pertanyaan dariku. Kau harus melakukan semua itu. Dengan begitu, aku akan bantu ayahmu. Jadi katakan padaku, apa kau tahu kenapa Mu Xuanyin gak masuk sekolah hari ini? Yichang menjawab, Mu Xuanyin, dia pergi ke pameran kaligrafi dan lukisan. Anak-anak dari keluarga kaya raya suka menghadiri acara seperti itu. Jadi bagaimana caraku agar bisa bertemu dengannya? Ya itu gampang banget, sangat gampang. Aku masih punya tiket pameran kaligrafi dan lukisan itu. Dokter bisa memakainya dan bertemu dengannya di pameran itu. Aku udah melakukan apa yang jadi tugasku. Apakah Dokter Monan bisa memberikan kupil itu ke kami? Lalu Monan memberikannya. Monan berkata, obati ayahmu seperti yang aku bilang tadi. Dia akan sembuh sepenuhnya dengan cepat. Yichang berkata, keluarga kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Dokter Monan. Terima kasih banyak, tapi akan repot kalau aku pergi ke sana jalan kaki. Jadi aku perlu tumpangan. Berikan aku kunci mobilmu. Dipalak coba mobilnya. Monan pun pergi ke sana. Jadi dia ada di sini. Lalu saat Monan masuk, spesial dipersembahkan dari grup Chow. Sepertinya grup Chow lebih kuat dari yang aku perkirakan. Seseorang berkata, bukankah itu lukisan Lao yang menang juara pertama di kompetisi menulis sambung? Seorang membalas, iya. Secara keseluruhan level dari pameran kali ini jauh naik daripada tahun lalu. Lalu Monan mulai jalan. Lukisan percikan tinta ini sungguh luar biasa. Lalu Monan melihat sebuah lukisan yang aneh dan dia menghampirinya. Lukisan ini sebuah peta. Lukisan ini pastilah berasal dari ahli zaman dulu. Bahkan di era ini lukisannya masih memancarkan jejak energi spiritual. Aku gak bisa membayangkan betapa luar biasanya lukisan ini pada zamannya saat dilukis pertama kali. Tiba-tiba seseorang berkata, anak muda, apa kau tertarik dengan lukisan 13 Brocade ini? Monan bertanya, jadi nama tulisan ini 13 Brocade. Beberapa murid menghampirinya. Salam Pak Guru Tang. Acara ini udah berjalan beberapa hari dan sampai sekarang hanya murid inilah yang menunjukkan minat ke 13 Brocade. Faktanya, ini adalah lukisan yang terkenal. Berdasarkan legenda, ada 13 ikan koi yang dilukiskan. Berapa banyak kau bisa melihatnya? Murid yang di kiri berkata, ya aku cuma bisa melihat 7 koi di semua lukisannya. Murid perempuan berkata, iya, aku juga hanya bisa melihat 7 Pak Tang. Apa benar ada 13? Guru Tang berkata, ya seperti itulah, kita nggak bisa melihatnya. Sejauh ini, aku hanya bisa melihat 11 ikan koi. Ada cara untuk melihat semua ikan koi yang terlukis di sini. Tapi cara itu, tidaklah sembarang orang yang bisa melakukannya. Kau harus menggambar ribuan macam ikan koi untuk melihat semua ikan koinya. Aku sendiri udah menggambar ikan koi selama beberapa tahun. 1000 kali. Luar biasa. Monan berkata, Pak Tang, aku ingin beli lukisan ini. Dengan siapa aku bisa membelinya? Ya, meskipun kami jual beli kaligrafi dan lukisan ini untuk donasi, tapi lukisan ini bukan lukisan biasa. Lukisan ini adalah salah satu lukisan yang paling terkenal dalam sejarah.
jadi nggak bisa dijual ke sembarang orang. Tapi anak muda, kenapa kau ingin membelinya? Murid yang di kiri berkata, kawan, apa kau kira kaligrafi dan lukisan di sini bisa dibeli dengan uang yang kau punya? Murid perempuan itu berkata, Pak Tang bilang, lukisan ini adalah masterpiece di antara para masterpiece. Jadi aku kira pasti udah banyak orang, dan bahkan orang-orang besar yang mencoba membelinya sebelum kau, tapi masih tetap gagal. Kalau begitu, bagaimana bisa kau? Seseorang berkata, dari 13 ikan koi yang ada, berapa banyak yang bisa kau lihat? Kau harus tahu, kau nggak bisa hanya banyak omong. Monan berkata, jika aku bisa menunjukkan di mana letak 13 koi di lukisannya, maka kau akan memberitahuku kemana aku harus pergi untuk membelinya. Deal? Dasar sombong. Pak Tang berkata, hahaha. Di umurmu yang sekarang, kalau kau mampu menunjukkan 9 aja, aku nggak hanya akan menunjukkan kemana kau bisa membelinya, tapi bahkan aku akan tunjukkan lukisan aslinya. Monan menyetujuinya. Oke, deal. Monan memulainya. Seperti yang terlihat, ada 7 garis di permukaan mereka, melambangkan 7 ikan koi. Dan garis yang memisahkannya jugalah termasuk ikan koi. Batas antara yang terang dan yang gelap di sisi kiri melambangkan 3 ikan koi. Di bawah kanan lukisan ada 1, dan yang terakhir ada di tengah-tengah lukisan. Nomor 8-nya ada di sini. Oh iya, aku bisa melihatnya. Itu ikan koi ke-8. Kerja bagus anak muda. Aku rasa kau punya kemampuan yang layak. Terus Mona melanjutkan, dan ini adalah nomor 9. Dan kalian bisa lihat di bawah kiri ikan nomor 10. Dan ini ikan koi yang ke-11. Luar biasa. Pak Tang berkata, anak muda, siapa namamu? Dari kampus mana kamu? Mona menjawab, namaku Monan. Sekarang aku udah menunjukkan 11 ikan koi, jadi bantu aku untuk membelinya. Tentu saja, lukisan ini menjadi milik keluarga Tang kami dan akan dilelang di sini 3 hari ke depan. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kartu VIP untukmu. Terima kasih banyak. Murid yang di kiri berkata, kartu VIP? Apa guru berencana akan menjadikan Mona muridnya? Iri, aku iri. Murid yang di tengah berkata, dia mendapatkan perhatian dari Pak Guru Tang sebegitu banyak di usianya yang sangat muda. Murid yang di kanan berkata, Guru Tang sangatlah terkenal sejak lama, dan beliau diketahui sebagai figur yang terkenal baik di Yanqing. Hanya sedikit orang luar sana yang tidak mengenalnya. Guru Tang berkata, baiklah, pamerannya akan segera berakhir. Mari kita keluar. Anak muda, kau sangatlah bertalenta, aku mengakuinya. Dalam hati Monan, kau akan jadi milikku. Lalu keesokan harinya, aku gak menyangka 1 hari yang kubutuhkan untuk memurnikan jiwa hantu Tao ini. Bukannya meningkatkan kultivasi, hal seperti ini sangatlah menghalangi, merepotkan. Tapi hari ini, aku akan bertemu Xuanyin setelah sekian lama. Xuanyin, Monanmu datang. Apakah ini pacar MC? Lalu Monan pergi lagi ke pameran. Saat dia lihat kenapa hari ini banyak sekali orang, dengan sebegitu banyaknya orang, akan lebih susah untuk mencari Xuanyin. Aneh. Hanija dengan jelas bilang bahwa aku bisa menemuinya di sini, dan Mona nggak sengaja menabrak dengan seseorang. Orang itu berkata, ayo, maaf kawan, aku melamun. Lalu orang itu pun pergi. Saat Mona mengecek, kunci mobilnya hilang. Orang itu lari ke kamar mandi, dan dia masuk. Wow, sepertinya aku bisa dapat banyak uang dari Yanqing. Orang ini adalah Chang Shantong. Lalu tiba-tiba Mona masuk dalam toilet. Mona berkata, sepertinya hari ini kau dapat banyak uang. Hehe, begitulah. Anjing, siapa lu? Mampus sana. Lalu orang itu menyerang, tapi dengan mudah Mona menahannya. Kau cukup punya kemampuan, bocah. Kau orang pertama yang bisa mencuri barangku, dan kau adalah orang pertama yang bisa mengejarku. Lalu Mona pelintir tangannya. Aduh, oke, maafkan aku. Ini kunci mobilmu. Lepaskan tanganku, atau nanti bakal patah. Aduh, lalu Mona melepaskannya. Tapi entah gimana caranya, tiba-tiba dia mental. Lalu ada dompet yang jatuh. Bro, buat apa tendangan itu? Ditendang tapi gak ada panelnya. Bro, buat apa tendanganmu itu? Aku udah mengembalikan kunci mobilmu. Kau orang beruntung yang masih bisa selamat setelah membuat gara-gara denganku. Lalu Mona melihat dompet yang jatuh tadi. Saat diambil, akhirnya aku menemukanmu. Mona menahan Shantong. Dia berkata, dari mana kau mencuri dompet ini? Shantong menjawab, bro, maafkan aku gak tahu kalau dia itu temanmu. Dia gak punya uang sepeser pun di dompetnya. Aku gak ambil apapun. Di mana dia? Lantai 3. Di lantai 3, para murid sedang membuat kaligrafi. Orang dari kedua yang kiri berkata, Tetua Tang, aku menemukan beberapa bibit unggul dengan kualifikasi yang baik di 2 hari ini. Guru Tang berkata, oh, kemarin aku juga bertemu dengan anak muda yang bisa melihat 11 ikan koi di 13 Brocades. Sungguh pintar. Orang yang di kiri berkata, gak peduli seberapa pintarnya kau, harusnya mengikuti guru yang benar. Siapa yang gak tahu bahwa semua lukisan yang ada di Hall Yanqing dilukis oleh Tetua Tang? Benar. Sangat disayangkan. Sekarang ini hanya sedikit murid yang tertarik pada kaligrafi dan lukisan, dan sangatlah susah mencari murid yang menarik mata. Aku udah tua, tapi aku gak bisa mempunyai banyak syarat. Aku bisa memilih 2 murid dari anak-anak ini. Seorang berkata, Wong, menurutmu Xuanyin akan memilih apa? Menurutku dia jago menulis dan melukis. Kemampuannya mampu setidaknya menjadi 3 teratas, dan dia dari keluarga terkenal. Sayangnya, kepribadiannya terlalu dingin. Di sini kita melihat
Murid yang wanita adalah Mu Yanyan dan yang kanan adalah Mu Lingheng. Harusnya sih berarti saudaranya Mu Xuanyin, si rambut putih. Mu Yanyan dan Mu Lingheng, mereka berdua adalah anak muda berbakat dari keluarga Mu. Kemanapun mereka berdua pergi, mereka selalu dikerubungi banyak orang. Orang yang di kanan berkata, yang lain mungkin tidaklah sepintar dia, tapi dia pastilah akan disalib oleh orang yang lebih bertalenta. Orang yang di kiri berkata, aku rasa ibunya jugalah seorang yang terkenal pintar di Universitas Yenching. Dia mewarisi kepintaran ibunya, tapi kurang dalam pergaulan hidup. Orang yang di kiri melanjutkan, mungkin kematian ibunya terlalu berat baginya. Bahkan hal itu mengejutkan keseluruhan Yanqing. Pak Tang berkata, baiklah, kita berhenti mengobrol masa lalu. Lalu Mona naik ke lantai 3. Saat di lantai 3, dia bertemu dengan beberapa bodyguard. Orang yang di tengah berkata, bocah, sedang ada ujian di dalam, kau nggak bisa masuk. Dalam hati Monan, para pengawal ini berada di puncak perubahan Qi, dan bahkan salah satu dari mereka berada di alam Kang Qi, yang anjing benar-benar tempat sembunyi harimau menerkam naga. Cepatlah selesai. Monan berkata, baiklah, aku kesini mau bertemu seseorang. Apa kalian tahu kapan muridnya akan keluar? Orang itu menjawab, sekarang terlalu awal. Mereka akan keluar nanti jam 7 malam saat ujiannya berakhir. Kenapa kau nggak jalan-jalan? Melihat lukisan di lantai pameran aja sambil menunggu. Akhirnya, ujiannya akan segera selesai. Ini adalah kesempatan yang langka. Murid yang menyelesaikan karyanya dapat melihat hasil karya teman kelasnya. Mu Lingheng berkata, Cao Kuang, tulisanmu sangatlah sederhana dan indah layaknya air mengalir. Cao Kuang berkata, Lingheng, jangan memuji gitu. Para guru sering memuji hasil karyamu dengan sebutan seperti bunga yang sedang mekar. Mu Yanyan berkata, Lingheng gak bisa dibandingkan denganmu. Keluarga Cao Mu itu punya Qilin, K-Y-L-I-N. Keluarga Cao Mu punya klien pertama di Yanqing yang ahli dalam semua instrumen musik, catur, kaligrafi, dan bahkan lukisan. Apa bener Kailin ini ada lagi nih? K-Y-L-I-N. Yang tahu komen di bawah ya guys. Dengan Kailin yang mengajarimu, kau hampir menyusul para ahli kaligrafi. Wanita yang di kiri berkata, Cao Lingtian itu sebuah keajaiban, anak muda nomor 1 di Yanqing. Yang di kanan berkata, bagaimana mungkin ada manusia sepandai itu di dunia? Andaikan aku bisa menikahinya. Mu Yanyan berkata, jangan nafsu dulu. Tunangan Kak Lingtian ada di sini. Dalam hati Yanyan, si rubah bau itu, dia seharian terus saja pasang wajah gak bersalah. Gak paham aku gimana jalan pikirannya. Lalu Yanyan menghampirinya. Oh, kau melukis apa? Tapi Xuanyin hanya diam. Yanyan berkata, kenapa kau kasar begitu? Aku sedang bertanya padamu. Seseorang berkata, ayolah Yanyan, kau itu saudarinya, jangan galak begitu. Yanyan merespon, jangan sebut dia saudariku. Cao Kuang berkata, Yanyan, kau harusnya jangan berkata begitu ke dia di depan umum. Lagi pula, dia akan menjadi saudari iparku. Dia itu sampah dibandingkan ibunya yang menjadi bintang. Dia membuat keluargamu kita kehilangan muka. Ngapain Kak Lingtian mau menikahi si sampah ini? Kau gak punya hak berkata apapun mengenai ibuku. Yanyan membalas, kenapa? Apa aku berkata salah? Apa gak cukup udah membunuh ibumu? Sekarang kau mau mengambil nyawa Kak Ling juga? Cao Kuang berkata, dia gak akan ada kesempatan. Kakakku Lingtian itu gak pernah kehabisan perempuan. Selain itu, hubungan antara Kak Lingtian dan Nona Chang dari keluarga Tachi juga semakin membaik. Jadi belum jelas siapa yang akan dia nikahi nanti. Yang perlu diketahui, Cao Lingtian itu hanya sekali tidur dengan seorang wanita, gak pernah 2 kali menyentuhnya. Keluargamu memilih Mu Xuanyin untuk menikahi Kak Ling demi hubungan bisnis. Jika bukan karena itu, gak mungkin Kak Ling mau peduli. Bahkan namanya aja. Baiklah, jangan buat masalah. Sekarang udah jam 7, ayo kembali dan menyerahkan karya kita. Aku mengundang semuanya untuk makan malam hari ini. Oh, kedengarannya menarik. Lalu Yanyan dengan sengaja menumpahkan tinta ke lukisan milik Mu Xuanyin. Lukisannya pun menjadi rusak. Mu Yanyan, beraninya kamu? Kenapa kau berteriak padaku? Kau menumpahkan tintamu ke lukisanmu sendiri. Kenapa kau menyalahkanku? Hei, ada apa itu? Mu Yanyan berkata, tolong lihatlah Pak Guru Tang. Mu Xuanyin menumpahkan tintanya ke lukisannya. Dan sekarang lukisannya berantakan. Xuanyin berkata, jangan berbohong. Udah jelas kau dengan sengaja menghancurkan lukisanku. Mu Yanyan, apa yang dikatakan Mu Xuanyin itu benar? Mu Yanyan menjawab, kakek San, Mu Xuanyin salah. Aku gak melakukan apapun. Kalau kakek gak percaya, kakek bisa bertanya ke yang lain. Pak Guru, aku bisa jadi saksi untuk Mu Yanyan. Dia benar-benar gak melakukan apapun. Seorang lagi menambahkan, ya benar Pak Guru. Semuanya melihat apa yang terjadi. Itu adalah kesalahan Mu Xuanyin sendiri. Kakek San berkata, Xuanyin, berapa kali kau membuatku kecewa? Dari kecil, kau sekalipun gak pernah membuat prestasi. Udah, tinggalkan aja lukisannya. Udah rusak. Tapi itu adalah ulahmu Yanyan. Kenapa kakek nggak mempercayaiku? Hehe. Xuanyin langsung menangis. Pak Tang berkata, adik Xuanyin, kau harus makan dulu. Setelah selesai, jika masih ada waktu, kau bisa melukis ulang lukisanmu. Aku akan melihatmu secara langsung. Baik Pak Guru Tang. Lalu Xuanyin naik ke atap. Saat di atap, ada 2 murid.
murid yang di kanan berkata, "Hei, coba lihat, bukannya dia si pembawa sial yang terkenal dari keluargamu?" Yang satu lagi berkata, "Apa kau belum dengar? Semenjak dia membunuh ibunya, bisnis keluargamu jatuh dari tahun ke tahun. Ayo cepat kita masuk, nanti kita bisa kena sial juga." Dalam hatimu Xuanyin, gak perlu penjelasan lagi dan gak ada gunanya memikirkannya berlebihan. "Ibu, bukankah ibu pernah bilang bahwa suatu hari akan ada orang yang seperti ibu datang ke dalam hidupku? Di mana orang itu?" Lalu tiba-tiba ada yang memanggil, "Xuanyin." Saat melihat, ternyata itu Monan. Monan berkata, "Lama gak jumpa." Xuanyin bingung. "Kamu?" Monan berkata, "Xuanyin, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi mengenai apapun. Aku akan mengurus semua masalahmu." Siapa kamu? Bagaimana kau bisa tahu namaku?" "Xuanyin." Loh, Monan nyosor. "Minggat sana, dasar bajingan mesum." Xuanyin menampar Monan, tapi Monan menahannya. Monan berkata, "Maafkan aku Xuanyin. Aku terlalu terbawa emosi. Maafkan aku." Lalu tiba-tiba, siapa yang teriak itu? Apa yang terjadi? Dalam hati Monan, sungguh niat membunuh yang kuat. Apa ada master yang kuat di sini? Lalu mereka semua naik ke atap. Seorang berkata, "Sangat memalukan. Apa yang kau lakukan ke Xuanyin? Satpam, tangkap dia. Hei, jangan bergerak atau akan kutembak." Pak Tang tiba-tiba berkata, "Tunggu, hentikan." "Monan, apa itu kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Dalam hati orang di sebelahnya, itu dia. Kakek San berkata, "Guru Tang, apa kau mengenal bocah ini?" Guru Tang menjawab, "Dia adalah anak muda bertalenta yang aku bilang tadi, yang mampu melihat 11 ikan koi dari 13 brocade." Monan berkata, "Aku tahu bahwa Guru Tang sedang melaksanakan ujian. Aku juga mau menuliskan sesuatu untuk Anda, tapi penjaga di luar tidak membiarkanku masuk. Jadi aku memanjat ke sini dari balkoni, yang jadinya mengagetkan dia." Guru Tang bertanya, "Xuanyin, apa itu benar?" Dalam hati Monan, "Xuanyin, tolong, aku mohon, jangan laporkan aku, atau akan repot untuk menemuimu lagi nanti." Dalam hati Xuanyin, jika aku melaporkannya, bukan hanya akan ada gosip tambahan, tetapi juga dia mungkin akan mati. Tapi kenapa dia tadi nangis? Xuanyin menjawab, "Iya." "Oh, sepertinya semua cuma salah sangka. Monan, meskipun cara munculmu itu salah, tapi kamu gak berniat buruk. Kali ini, aku akan memaafkanmu. Tuliskan kaligrafi untuk para guru." Baik, mereka pun kembali ke ruangan tadi. "Mari, kau bisa menggunakan mejanya Xuanyin untuk membuat kaligrafi. Biarkan aku melihat kemampuanmu." Dalam hati Monan, ya, aku gak nyangka akan membuat kesan yang jelek di pertemuan pertama dengannya. Lalu Monan melihat lukisan Xuanyin. Apa ini lukisannya Xuanyin? Bagaimana bisa jadi belepotan begini? "Monan, kau bisa mulai sekarang." Lalu Monan mengambil sebuah kuas. Murid yang di kiri berkata, "Ayo kita lihat apa yang mampu dia lakukan." Murid yang di kanan berkata, "Ayolah, apa kau berharap hal yang keren dari orang ini? Aku rasa dia hanya fans beratnya si pembawa sial Mu Xuanyin. Aku ragu bahwa dia bisa memegang kuas." Lalu tiba-tiba tangannya Monan sat. "Wah, lihat itu. Ya Tuhan, sungguh kata yang sangat bermakna." Pak Tang berkata, "Sungguh menakjubkan. Kemampuan Monan telah melampaui ekspektasi kami." Orang yang di kiri berkata, "Dengan kemampuan ini, wajar jika dibilang bahwa dia bisa menjadi mentor kita." Orang yang di kanan berkata, "Aku gak pernah menyangka ada tangan seindah itu dan pikiran yang mendalam di masa umur yang begitu muda." Mereka semua takjub melihatnya. Monan berkata, "Maaf, tadi aku gak sopan. Sebagai bentuk permintaan maafku, aku akan memberikan bait ini padamu. Ini untukku. Oke, sampai jumpa lagi." Monan pun langsung caw dari lantai 3. "Monan! Oh tidak, dia lompat. Sapam, cepat periksa di bawah." Dalam hati Xuanyin, semoga dia baik-baik aja. "Hah? Loh, kemana dia?" Kakek San berkata, "Gak perlu mencarinya. Karena dia punya nyali untuk melompat, dia pastilah gak akan menyakiti dirinya sendiri." Guru benar juga. Gurumu benar. Sebelum melompat, maksudku sebelum pergi, Monan bilang menyerahkan masterpiece ini ke Xuanyin kan? "Adik Xuanyin, kesinilah." Lalu Xuanyin maju. Saat dia lihat, "Ini aku mencari kebahagiaan dari kehampaan, bukan dari merekahnya bunga ataupun ketenangan." Kata-katanya tertulis, "Meskipun aku menjelajahi ribuan dunia, masih ada satu orang yang hilang. Tanpa satu orang itu, punya ribuan dunia pun gak berarti apa-apa." Sungguh bait yang sangat dalam. Kenapa dia memberikannya padaku? Lalu Monan keluar dan lari. Saat di luar, Monan mengejar seseorang. Orang itu berhenti dan berkata, "Beast kecil, kau mengejar orang tua ini sungguh lama. Apa kau cari mati? Siapa kau? Kenapa kau mengikuti Mu Xuanyin? Beraninya kau ikut campur dalam bisnis keluarga Chow. Tata keramamu juga masih buruk. Dan bertingkah sombong di depan orang tua ini berarti mati." Monan berkata, "Jadi kau berasal dari keluarga Chow yang disuruh untuk mengikuti Mu Xuanyin, gitu?" Orang tua itu berkata, "Awas tutur kata sombongmu itu. Aku diperintahkan untuk melindunginya dari bayangan dan mengenyahkan orang yang iri padanya." Monan berkata, "Jadi itu karena kau. Jadinya Xuanyin gak bisa punya teman dan dipaksa untuk hidup sendirian selama bertahun-tahun. Jangan sok jadi pahlawan kalau kau gak punya kemampuan. Dasar bajingan kecil, pergilah ke neraka." Menggunakan pedang atau pisaunya, orang itu menyerang. Monan berhasil menghindarinya. Lalu setelah itu, mereka berdua beradu pukulan atau beradu tinju. Dan mereka berdua sama-sama terhempas. Dalam hati Monan, orang ini jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku temui di provinsi Jiangnan. Orang tua itu juga mundur.
Dalam hati orang tua ini, sial, sepertinya aku meremehkan bajingan ini. Bocah, kalau nggak salah, kau pastilah bergantung dengan suatu benda agar bisa sekuat ini. Tapi nasib buruk, karena kau telah bertemu denganku hari ini. Telan. Lalu Pak Tua itu menyerang dan dia melemparkan pisaunya. Pisaunya ke arah Monan, tapi dengan mudah pisaunya dihempaskan oleh Monan. Bagus, sangat bagus. Kau bisa membelokkan pisauku. Lalu keluar aura yang sangat ganas dari orang tua itu. Ini Chi sejati. Lalu orang tua itu mulai menyerang dan dia menyerang Monan bertubi-tubi. Ternyata aku cukup kuat. Monan berkata, bela diri apa yang kau pelajari? Kau nggak perlu tahu. Lagi pula, aku akan membunuhmu. Hah? Kau nggak layak. Lalu Monan menyiapkan serangan dari tangannya. Serangannya sangat cerah dan kelihatan kuat. Dan serangannya berhasil mengenai Pak Tua itu. Lalu muncul seperti semacam tornado. Dan tornado itu menyerang Pak Tua itu. Naik. Aku dari keluarga besar Chow. Kau berani menjadi musuh keluarga Chow dengan membunuhku hari ini? Monan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, dari mana kau mendapatkan kultivasimu itu? Terlalu sombong. Pergilah ke neraka. Lalu orang tua itu menyerang lagi menggunakan sebuah bola ungu ya. Beraninya kau bertingkah sombong di depanku dengan trik licik lemahmu itu. Lalu dengan mudah, trik itu langsung dihancurkan oleh Monan. Bagaimana mungkin? Ini gak mungkin. Setelah berdekade aku berlatih, aku kalah di tangan bocah bajingan seperti dia. Dari mana kau berasal? Siapa kau? Bodoh. Lalu Monan langsung menghajar orang tua itu. Hentikan! Dasar monster! Kau beraninya kau menghancurkan meridianku. Meridian orang tua itu pun hancur. Lalu orang tua itu ditendang. Kembalilah ke Chow Lingtian dan katakan ini, jangan menghalangi jalanku atau akan kubunuh dia. Pak tua itu berkata, kau masih muda, itulah kenapa kau sangat arogan. Kekuatan keluarga Chow di kota ini bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Lupakan bahwa kau mau membunuhnya. Kau bahkan gak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Kau akan segera menyesal. Tunggu aja. Dalam hati Monan, aku merasakan cakranya saat aku menghancurkan dasar kultivasinya tadi. Meskipun metode kultivasinya sederhana, tapi ini adalah salah satu teknik yang dilatih orang-orang di tanah surgawi. Dan titis yang dia gunakan sama kuatnya dengan senjata sihir sebenarnya. Suanyin, aku akan menghancurkan semua ular yang telah membuat masalah denganmu bertahun-tahun ini. Akan kuhancurkan satu persatu. Gak peduli kapan kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Kita kembali ke Pak Tang. Dia berkata, semuanya, sekarang sebaiknya kita kembali ke rumah masing-masing karena udah gak ada agenda lagi. Kaligrafi yang Monan berikan padamu adalah sebuah masterpiece yang langka. Kamu harus menjaganya dengan baik. Baik, Pak Guru Tang. Lalu Mu Yanyan mengambilnya. Berikan padaku. Aku adalah kakakmu. Aku akan menjaganya untukmu. Hei! Chow Kuang berkata, Yan, kau salah. Karena ini menjadi calon iparku, maka secara harfiah akan menjadi milik keluarga Chow. Jadi aku yang seharusnya menjaganya. Mu Ling Heng berkata, kakak Chow Kuang, aku rasa kakak gak akan bisa menjaganya. Siapa tahu kelak kakak mungkin bisa menghilangkannya. Aku adalah kakaknya Suanyin. Aku akan menjaganya agar aman. Hei, itu milikku. Kalian gak perlu ikut campur. Hei, hati-hati. Jangan salahkan aku ya kalau kau merobeknya. Dalam hati mereka bertiga, sepertinya semuanya ingin memilikinya. Karakter yang anak muda itu tulis tidaklah sesederhana yang diekspresikan. Kalau kau memahaminya selama setengah tahun, mutu kemampuan kaligrafimu akan meningkat. Lalu tiba-tiba, cukup, sudah cukup. Hentikan hal memalukan ini sekarang. Aku adalah tetua dari keluargamu. Jadi, aku yang patut menjaga kaligrafi ini. Aku tidak setuju. Aku sendiri yang akan menjaganya. Kasar sekali kau Musuanyin. Beraninya kau tidak menghormati keputusanku. Apa kau masih memandangku sebagai tetua ketiga dari keluargamu? Mona memberikan kaligrafi ini padamu untuk keluargamu atas namamu. Janganlah bodoh dan menyalahartikan niat dia. Mu Yanyan berkata, ya Mona datang ke sini untuk membuat kaligrafi, tapi secara nggak sengaja dia bilang sesuatu yang kasar padamu. Jadi untuk menjaga rasa hormat, dia bilang memberikannya padamu. Apa kau baru pikir bahwa itu maksudnya benar-benar untukmu? Ling Heng berkata, Suan Yun, mohon dengarkanlah kami dan jangan melawan. Kalau kau ingin melihat kaligrafi itu di masa depan, tinggal bilang aja ke kakek San. Dalam hatimu Suanyin, sejak kecil, jika aku bertengkar dengan Mu Yanyan, semuanya pasti menyalahkanku. Di keluarga seperti ini, berdebat tidaklah berguna. Jadi andaikan aku menang, tetap aja mereka akan mendapatkannya lagi. Kaligrafi ini dibuat oleh Monan dan diberikan ke keluargamu sebagai hadiah. Jangan terlalu sentimental dan berpikir kalau itu diberikan kepadamu. Patang berkata, Yan, udah cukup. Kenapa? Apa aku salah? Jika Monan ada di sini, dia pastilah berkata bahwa itu diberikan ke keluargamu, bukan ke Mu Suanyin. Lalu tiba-tiba, oh benarkah? Monan muncul tepat pada waktunya. Pak Tang berkata, Monan, kau kembali. Aku bersyukur kau baik-baik aja. Dalam hati Suanyin, apa dia kembali untuk membantuku? Yan berkata, Monan, waktu kedatanganmu sangat tepat. Kasih tahu si Jalang kecil itu bahwa kaligrafi ini kamu kasihkan untuk keluargamu, bukan ke dia. Siapa yang kau panggil Jalang? Oh, maksudku si pembawa sial itu, Mu Suanyin. Yan langsung ditampar.
Yes, MC kita udah gak naif. Langsung hajar. Yan terpental sampai jauh. Beraninya kau berkata kotor seperti itu. Kau mau mati. Kakek Sam berkata, kau dasar bajingan. Beraninya kau memukul Yanku. Diam kau. Dihajar juga. Dalam hati mereka berdua, bocah ini berani menampar tetua ketiga keluargamu seperti ini. Ini sama aja kayak menampar seluruh keluargamu. Apa sih Monan ini gila? Berani melawan keluargamu, salah satu dari 4 keluarga bangsawan di Yancing. Lalu 2 bodyguard datang. 2 bodyguard itu pergi ke arah Monan. Tapi dengan mudah, Mona menghempaskan yang kiri. Yang kanan, sepertinya ada sedikit kultivasi. Bodyguard itu berkata, kau secara terbuka mendeklarasikan melawan keluargamu. Apa kau mau mati? Bodyguard itu pun ditendang. Bodyguard itu terhempas sampai pintunya hancur. Mona berkata, kau pikir kau bisa sembunyi dariku? Cao Kuang berkata, beraninya kau, apa yang kau lakukan? Cao Kuang ditampar. Orang ini berkata, Monan, apa yang kau lakukan? Hentikan! Kenapa kau memukul orang-orang? Kau pikir kau bisa sembarangan memukul orang cuma karena kau bisa kungfu? Orang itu ditampar juga. Monan berkata, beraninya kau bacot sekarang. Kenapa kau diam aja? Sama mereka membulimu Suanyin barusan. Dalam hati Suanyin, dia membela aku. Lalu Monan menghampiri Suanyin. Suanyin, apa kau baik-baik aja? Gak! Jangan sentuh aku. Aku berterima kasih banyak, tapi aku gak ingin ada hubungan denganmu. Dalam hati Monan, aku sangat cemas. Sampai-sampai aku gak menyadari bahwa aku adalah orang asing baginya untuk pertama kali. Dan orang asing ini menciumnya saat pertama kali bertemu, lalu mengalahkan begitu banyak orang. Monan berkata, maaf membuatmu terkejut. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Monan berkata, dengarkan aku dengan jelas. Seluruh keluargamu, kalau ada yang berani menggertakmu Suanyin, aku akan membunuhmu. Kakek Sam berkata, aku tahu. Keluargamu tidak akan memperlakukannya dengan salah. Mona melanjutkan, biarkan aku berkata lebih jelas. Gak peduli siapa itu. Kalau ada yang menindasmu Suanyin, aku akan jadi orang pertama yang membunuhmu. Apa kau mengerti? Kakek Sam merespon, baik, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk lagi. Aku bersumpah. Sumpahmu gak berharga. Lalu Mona mengambil sebuah pil, dan pil itu dimasukkan ke dalam mulutnya Kakek Sam. Dia berkata, ini adalah sejenis racun yang menyerang sebulan sekali. Tanpa penawarnya, kau akan mati. Gelak. Selama kau patuh melakukan apa yang aku katakan, kau akan bisa bertahan. Di luar gedung, ternyata ada polisi. Dalam hati Suanyin, gawat. Apa mereka di sini untuk menangkap Monan? Suanyin memanggil, Monan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mereka berdua pun lari keluar. Dalam hati Monan, Suanyin, jangan lari terlalu cepat. Lalu Suanyin berhenti. Dia berkata, kamu siapa? Apa tujuanmu untuk mendekatiku? Jangan takut. Aku gak ada niatan buruk padamu. Aku hanya seseorang yang udah lama mencarimu. Kalau kau membutuhkan sesuatu, aku bisa membantu. Suanyin berkata, jangan datang. Aku gak tahu kenapa kau mendekatiku, tapi hidupku cukup menyedihkan. Jangan ganggu hidupku lagi. Dalam hati Monan, aku gak menyangka hal yang paling penting sejak aku lahir kembali jadi seperti ini karena aku berlebihan. Monan berkata, Suanyin, aku punya sesuatu untukmu. Lalu Monan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Suanyin berkata, aku gak membawakan apapun untukmu. Ternyata Monan mengeluarkan dompetnya. Aku menemukan dompetmu pada pencuri. Kenapa bisa ada padamu? Dompetnya langsung diambil. Dalam hati Monan, sepertinya aku dicurigai. Butuh waktu untuk membalikan kesan pertama ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Gak ada yang memperlakukanku seperti ini selama bertahun-tahun. Tapi kamu mungkin gak tahu berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan hari ini. Gak peduli apa tujuanmu mendekatiku. Aku sarankan kau meninggalkan Yancing sejauh mungkin. Kalau kau benar-benar ingin membantuku, jangan muncul di depanku lagi. Setelah itu Suanyin pun pergi. Dalam hati Monan, gelang ini gak diantarkan. Jadi aku harus mencari peluang nanti. Semoga gak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, sialan, sungguh hari yang buruk. Aku culik Suai Yancing, hampir kalah di sini. Orang ini tuh pencuri tadi, Shang Tong. Lalu dia melihat Monan. Hai, kakak. Sungguh kebetulan, Yancing sangat kecil. Monan berkata, kenapa kamu lagi? Shang Tong membalas, ini bukan kebetulan. Lalu dari belakang, ada seorang yang botak muncul. Dia berkata, pencuri, kau masih ingin lari? Serahkan semuanya. Orang itu langsung berhenti di depan mereka berdua. Shang Tong berkata, kakak, itu dia. Aku merobek semua pakaian yang baru aku beli. Kau harus membalaskanku, kakak. Jadi ada pembantu. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Aku gak kenal dia. Monan berkata, kedua tanganmu mau kupatahkan, Shang Tong berkata, kakak, tolong, orang jahat dari keluarga Cao ini mengejarku di malam hari. Jadi kenapa nggak mencuri 2 undangannya? Aku nggak peduli kalau kamu kenal dia atau enggak. Kamu nggak beruntung hari ini. Aku akan mematahkan tangan kalian bersama. Monan berkata, kamu dari keluarga Cao. Kau takut? Monan melanjutkan, suasana hatiku sedang buruk. Anjing Cao sialan. Bocah, kau cari mati. Sial, awas kak. Bodyguard itu menyerang. Lalu Monan juga mengeluarkan tinjunya. Tinju mereka beradu. Shang Tong berkata, sialan, kakak, kamu terlalu ganas. Monan bertanya,
apa kau mencuri sesuatu dari keluarga Chow? Dia menjawab, hehehe, keluarga Chow punya bisnis besar dan seluruh bukit Danau Chanlong adalah milik mereka. Apa kedua undangan ini berharga? Kakak, kau menyelamatkanku sekali lagi. Dan aku, Chiang Tong, akan membalasmu. Hasilnya akan aku bagi dua denganmu. Ini tiket untuk lelang pusat pameran. Bukankah itu dimulai 2 hari yang lalu? Kenapa tiketmu 2 hari kemudian? Xiang Tong menjelaskan, kakak, kau nggak tahu apa-apa. Lelang beberapa hari yang lalu, semuanya adalah hal-hal kecil. Hal-hal yang benar-benar bagus hanya ada di 4 hari kemudian. Mona berkata, terima kasih atas penjelasanmu. Aku akan datang kalau aku ada waktu. Dia membalas, sama-sama. Kakak, tunggu, ayo cari tempat untuk makan dan ngobrol. Keesokan harinya, kita melihat Suan Yin. Dalam hati Suan Yin, beberapa hari kemudian, barang-barang ibuku akan dilelang. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku meminta bantuannya, apa dia akan membantuku? Tidak, aku nggak bisa menyeret orang lain ke bawah. Tapi keluargamu nggak ada yang bisa membantuku sama sekali. Keluarga Chow, dia telah berjanji untuk menunggu sampai aku menabung cukup uang untuk menembus barang milik ibuku. Kenapa kau kembali pada kata-katamu? Aku tidak butuh apapun, tetapi aku nggak bisa menyerahkan relik ibuku. Lalu dia menelpon seseorang. Dia berkata, Paman Ming, aku akan pergi ke villa keluarga Chow. Lalu muncul Tesla di depan rumahnya. Seorang pelayan berkata, Nonamu, kenapa kamu di sini? Ternyata Suan Yin sudah sampai di villa keluarga Chow. Aku ingin bertemu dengan Chow Lin Tian. Pelayan itu berkata, Nonamu, tua muda sedang berlatih. Jika Anda merasa gak nyaman, silahkan bertanya ke dalam. Kalian jangan ragu untuk memberitahu nyonya. Lalu Suan Yin masuk. Pelayan itu berkata, Nonamu, silahkan menunggu sebentar. Minum teh dulu. Dalam hati Suan Yin, tehnya dingin. Sepertinya keluarga Chow sangat tidak menyukaiku. Beberapa jam kemudian, muncul seorang wanita bersama 2 bodyguard. Wanita itu berkata, keluargamu gak punya guru. Jangan datang sebelum membuat janji, karena kau mengganggu mimpiku di pagi hari. Wanita ini adalah Sheng Hong, ibu tiri Chow Lin Tian. Suan Yin berkata, Bibi Hong, permisi. Gue panggil Babi Hong. Enggak, Bibi Hong. Bibi Hong berkata, mengetahui kalau kau dan Lin Tian memiliki tanggal pernikahan, apa kamu gak bisa lebih pendiam sebagai seorang gadis? Bahkan tidak mengirim salam. Benar-benar gak tahu aturan. Bibi Hong, aku sedang terburu-buru untuk datang dan menemui Chow Lin Tian. Apa dia gak ada? Lin Tian sangat sibuk. Bagaimana aku bisa mengurusmu? Kalau kau ingin menunggu, tunggu aja. Pura-pura kasihan dan lihatlah, aku mau kembali tidur. Sedangkan di luar ada sebuah api yang besar dan beberapa orang di sekelilingnya. Seorang bodyguard berkata, dia belum pergi. Dia telah duduk di sana selama 6 atau 7 jam. Orang yang di api itu berkata, apakah ini jam 3 sore, 14 jam 54 menit dan 44 detik. Selamat kepada tuan muda karena telah mencetak rekor baru. Harusnya sih yang di api itu adalah Chow Lin Tian. Dia berkata, sangat bagus, dalam 10 menit kau bisa membawa dia untuk menemuiku. Baik. Lalu orang itu keluar dari apinya dan orang itu masuk ke dalam kolam renang. Orang ini adalah Dragon Chow Lin Tian. Setelah dia keluar, ada 2 wanita yang menghampirinya. Wanita yang di kiri berkata, selamat kepada Tuan Muda Liang karena telah berhasil menerobos lagi. Mereka memberinya handuk dan terlihat ada beberapa orang bersama Mu Suan Yin. Lin Tian berkata, aku tidak bisa melakukan apa yang kau cari, jadi kembalilah. Apa kau tahu apa yang aku cari darimu? Apa kau ingin relik ibumu? Itu sebabnya kamu setuju untuk menandatangani anak nikah pada saat itu, iya kan? Tapi kau udah berjanji padaku. Aku udah bekerja keras untuk menghemat uang selama ini. Bagaimana bisa kau melelangnya? Aku udah memberimu waktu bertahun-tahun. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Kali ini, Ye Liuli jatuh cinta dengan relik ini. Kenapa gak mengambil kesempatan untuk berteman dengan keluarga Ye? Kau berbohong padaku. Kalau begini, kontrak pernikahan dibatalkan. Lalu dengan cepat, dia langsung mencekek Mu Suan Yin. Dia berkata, Mu Suan Yin, aku peringatkan kamu, kalau kau berani menceraikan aku di depan umum dan merusak reputasiku, kau gak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dalam hidupmu. Chow Lin Tian, kau gak menepati janjimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ragu. Kau berani mengancamku, Mu Suan Yin. Sepertinya penilaian mereka terhadapmu salah. Kau berani menemui aku Chow Lin Tian sendirian, bukannya gak ada yang dilakukan. Ngomong-ngomong, cepat atau lambat, kau akan jadi keluarga Chowku. Kalau kau berlutut dan memohon padaku, aku akan memberimu kesempatan. Tapi Suan Yin hanya diam. Ya udah, lupakan aja kalau kau gak mau. Lalu dia berlutut, aku mohon padamu. Kalau kau bisa membuat Ye Liuli berhutang budi pada keluarga Chow, maka aku bisa memberikan relik ibumu. Dalam hati Suan Yin, hutang budi Ye Liuli, aku akan melakukannya. Kau tunggu aja. Lalu Suan Yin kembali ke aula keluargamu. Wanita ini berkata, Mu Suan Yin, apa kau gila? Berani pergi ke keluarga Chow untuk membatalkan pernikahan? Apa kau ingin menghilangkan semua wajah keluargamu? Orang ini adalah ibu Mu Yan Yan, Tai Feng Lan. Sebagai anggota keluargamu, kau hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Apa kau udah mempertimbangkan keluargamu? Suan Yin membalas, lalu kenapa kau tidak menikahkan putrimu Mu Yan Yan? Aku khawatir
kau tahu kalau Cao Lingtian menginginkan banyak wanita untuk menggugurkan bayinya atau bahkan bunuh diri untuknya. Mu Yanyan berkata, aku tidak macam-macam denganmu. Kau ingin macam-macam denganku. Kaulah yang ingin menikahi dia sendiri. Itu urusanmu. Berhenti berkelahi, Mu Xuanyin. Bagaimanapun juga, kau yang menandatangani surat nikah. Gak mungkin untuk kembali. Xuanyin berkata, aku lelah. Aku akan bicara nanti. Lalu Xuanyin pun kembali ke kamarnya. Ini semua tabunganku. Aku harus mendapatkan kembali relik ibuku. Ibu, kalau kau tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untukku tahun itu, kau mungkin tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Belakangan, Leonting Giokmu jatuh ke tangan keluarga Cao karena suatu alasan. Aku berharap lelang ini gak ada yang menyadarinya. Lalu kita langsung lompat ke hari pelelangan. Xiang Tong berkata, kakak jangan khawatir, daerah ini adalah tempatku dan kakak iparku gak bisa lepas dari mataku tanpa pengawasan. Ke security, Xiang Tong berkata, kakak ipar ada di depan, haruskah kita pergi menyapa? Monan berkata, jangan ganggu dia. Xiang Tong melanjutkan, kakak apa kau minat? Menurut analisisku, dia adalah Capricorn dan kami Libra. Kalau kau ingin berjodoh, kan lebih kebetulan. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan. Dalam hati Monan, 4 keluarga besar ada di sini. Sepertinya pelelangan malam ini emang besar. Lalu seorang pembawa acara keluar. Dia berkata, para tamu yang terhormat, pelelangan malam ini resmi dimulai. Lalu muncul yang pertama. Yang pertama adalah lukisan kemarin. Dia berkata, malam ini harta karun pertama yang kita lelang disebut 13 brokat. Hah? Cepat sekali. Orang-orang kaya itu gak akan meningkatkan harganya karena ini adalah awal yang bagus kan? Pembawa acara lelang itu melanjutkan, Tuan dan Nyonya, menurut legenda 13 brokat memiliki rahasia tersembunyi. Ada 13 ikan koi di lukisan. Kalau Anda bisa menemukan semuanya, Anda akan mendapatkan sesuatu. Orang yang di kiri berkata, aku dengar kalau lukisan ini hanya bisa dilihat 11 koi menurut biografi Tang. Orang yang di kanan berkata, enggak, ada 13. Ke-13 brokat disebut Mao. 13 brokat dimulai dari harga 30 juta yuan. Kenaikan gak boleh kurang dari 1 juta. Mulai penawaran 35 juta, 36, 37, 50 juta. Wow, kakak kau sangat kaya. Monan ngebet 50 juta cuy. Orang yang di kanan bertanya, apa situasinya? Tiba-tiba menambahkan 50 juta. 50 juta sekali, 50 juta 2 kali, 50 juta 3 kali. Deal. Xiang Tong bertanya, apa kau ada lukisan lain yang kau inginkan? Berikan aku 100.000, aku akan membantumu mendapatkan yang palsunya. Mona merespon, gak perlu untuk menggambar. Aku perlu kamu untuk menyelidiki sesuatu sekarang. Paham? Tuan dan Nyonya, harta karun yang dilelang ini adalah giok darah. Giok ini ditunjukkan oleh Qiao Shanchue, perempuan berbakat di Yanqing. Sayang sekali dia cemburu. Perempuan itu berdagang dengan keluarga Cao sebelumnya. Kalung giok ini sekarang ada di tangan keluarga Cao. Dan keluarga Cao meletakkannya di pelelangan, berharap ini akan mendapatkan pengembalian yang baik. Dalam hati Xuanyin, bisakah aku membelinya dengan tabunganku yang sedikit? Harga awal 50 juta dan setiap kenaikan gak boleh kurang dari 1 juta. Mulai menawar, tiba-tiba 200 juta. Apa? Dalam hati Xuanyin, ini benar bahwa aku gak akan pernah mendapatkan peninggalan ibuku lagi. Kita melihat di ruang keluarga Cao. Orang yang di kiri berkata, Tuan muda membayangkan hal seperti ini. Ye Liuli benar-benar melakukannya. Bodyguard yang di kanan berkata, ketika dia mengambil kalung giok darah itu, langkah selanjutnya adalah gelang giok darah. Maka dia akan datang dan memohon pada keluarga Cao. Oke, 207, 208 juta. Dalam hati Monan, dana yang aku miliki sekarang sekitar 700 juta. Ini seharusnya 400 juta. Dia pantas menjadi perempuan nomor 1 di Yanqing. Dia benar-benar berani. Penawaran Ye Liuli terlalu jauh. Monan menawar lagi 500 juta. Siapa orang ini? Beraninya menantang Ye Liuli. Terus ada lagi 700 juta. 700 juta. Ye Liuli ini gila. Lalu Monan berdiri. Xiang Tong bertanya, kakak kau mau pergi kemana? Aku pergi mencari Ye Liuli. Kita berpindah ruangan ke ruang keluarga Ye. Wanita yang di kanan berkata, Bibi, apakah kamu membuang-buang uang? Nyatanya kau bisa mendapatkannya dengan harga 550 juta. Ternyata itu adalah Ye Huan. Si rambut pink berkata, jangan panggil aku Bibi, karena kau mengingatkanku setiap hari. Aku merasakan kerutan di sekitar mataku. Ye Huan berkata, di mana itu? Kamu sama sekali gak memiliki kerutan. Lalu tiba-tiba seorang bodyguard atau pelayan mungkin ya, dia datang dan berkata, Presiden Ye, seseorang meminta bertemu denganmu. Dia ingin berbicara tentang liontin giok darah. Sepertinya rambut pink ini Ye Liuli. Liuli berkata, gak ada yang perlu dibicarakan. Kalau ingin liontin giok darah, cukup tawar aja. Apa artinya bertanya padaku? Ye Huan berkata, bukankah itu? Sayangku, ini dia. Dia adalah master yang aku katakan di pesawat. Liuli berkata, masih pelajar. Menarik. Oke, biarkan dia masuk. Baik, silahkan masuk. Monan pun masuk dalam ruangannya. Dalam hati Monan, ternyata dia adalah Ye Liuli. Namanya Liuli susah banget, buset. Ye Huan berkata, tanpa disangka kita bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini? Monan berkata,
Benar, kebetulan. Apakah ini Nona Ye Liuli yang terkenal itu? Duduk, apa masalahnya? Waktumu sangat berharga. Aku akan langsung ke intinya. Aku punya sebotol pil di sini dan ada 400 juta dalam 2 kartu ini. Aku ingin barter dengan liontin giok darahmu. Apa kau pikir dengan aku rugi 300 juta dengan sia-sia, aku akan menukar liontin giok darah untukmu? Liuli bertanya, mungkinkah kalau kau meminum obat ini, kau akan hidup selamanya? Totalnya ada 20 pil yang bisa melindungimu selama 20 tahun. Lebih baik dari kulit keponakan kecilmu itu. Ye-Huang berkata, "Hei Tua Monan, aku membiarkanmu masuk untuk menyelamatkan mukamu. Kenapa kau berbicara seperti ini?" Monan merespon, "Cuma contoh aja." Lalu Monan mengeluarkan 1 pil. Monan berkata, "Kau bisa mencobanya. Sampai jumpa dalam 1 malam." Liuli berkata, "Aku telah merawat wajahku selama ini. 300 juta yuan untuk sebotol pil yang akan melindungiku selama 30 tahun. Kau pikir aku anak-anak? Aku nggak percaya." "Oke, biar aku buktikan." Lalu Monan pergi ke pelayan tadi. Monan berkata, "Nona, kalau kau membantuku menguji obatnya, kau akan kuberi 5 juta. Jangan khawatir, makan 1, kamu tidak akan mati." Wanita itu berkata, 5 juta? Makan pil ini? Monan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menghitung tagihan ini pada bosmu. Aku tidak mungkin kan meracunimu di depan banyak orang, lalu akhirnya dia memakannya." Nona Ye Liuli, hanya ada 1 kesempatan. Ketika kamu datang padaku, ingatlah untuk membawa liontin giok darahmu. Selamat tinggal. Ye-Huang berkata, "Kenapa kau berjalan begitu cepat? Aku belum berterima kasih kepadamu karena udah membantuku dengan cepat. Ayo makan bersama." Mona membalas, "Gak perlu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan." Lalu Monan pun menutup pintunya. Ye-Huang berkata, "Pil yang dia berikan barusan gak benar kan?" Liuli berkata, "Siapa yang tahu? Hanya saja aku tidak bisa membiarkan liontin giok darah ini lepas." Sekarang kita berpindah ke villa keluarga Chow. Seorang bodyguard berkata, "Tua muda, Pak Tua Sui bangun." Dia mengatakan bahwa saat memantau nonamu, pria yang bertemu dengannya menghapus seni bela diri miliknya dan memintanya untuk menyampaikan sepatah kata. Ling Tian bertanya, "Apa?" Bodyguardnya menjawab, "Kata aslinya adalah, dia seekor unicorn. Aku bertekad." Ling Tian berkata, "Pelamar, menarik. Seseorang berani menyentuh barang milikku." Ling Tian bertanya, "Apa Mu Suanyin pergi ke pelelangan malam ini?" Bodyguardnya menjawab, "Iya, tapi pada akhirnya liontin giok darah masih jatuh ke tangan Ye Liuli. Kalau begitu, biarkan dia berbaring selama 1,5 tahun. Dan jangan sampai dia mempengaruhi kerjasama antara aku dan Ye Liuli. Dan gak boleh mempengaruhi suaraku di pesta Panlong." Kita sekarang pergi ke Danau Wanping. Di situ ada Suanyin bersama 2 bodyguard. "Bu, maaf, aku gagal mendapatkan barang-barangmu, Nona." Lalu tiba-tiba muncul 2 orang dari belakang. "Siapa itu?" Dalam sekejap, kepala bodyguard itu langsung dipenggal. Hah? Lalu setelah itu, Suanyin juga diserang. Dalam hati Suanyin, "Apa aku akan mati? Ibu, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Tidak ada yang tersisa di dunia ini." Suanyin jatuh ke dalam sungai. Tapi dengan cepat, Mona menolongnya. "Kamu siapa?" Mona langsung membawanya ke daratan. Mona berkata, "Aku di sini, jangan takut." Lalu Mona menekan orang-orang itu. Astaga, tekanannya sangat kuat. Orang yang di kiri berkata, "Teman, apa kau tahu siapa kami? Urusan kami, sebaiknya kau gak ikut campur. Bahkan jika itu kaisar surga, kalau berani menyentuhnya, dia harus mati." Lalu Mona menyerang seseorang, dan orang itu langsung terbelah menjadi 2. "Hei, apa yang kalian lakukan? Serang!" Bodyguard itu memunculkan sebuah arai, tapi Monan tetap menyerangnya. Mati! Arainya hancur, dan Monan berhasil mencekik orang itu. Dan dalam sekejap, Monan langsung memecahkan kepalanya. "Hah? Muye, selamatkan aku!" Lalu seorang pria datang dan berkata, "Bocah itu hebat. Kalian semua bukan saingannya. Mundur." Di sini, Mona menggunakan topeng. Dia berkata, "Aku ingin pergi, tapi gak semudah itu." Lalu Monan menghancurkan kepala seorang bodyguard lagi. Dan dia tepat di depan orang tadi. "Sekarang giliranmu, bajingan kecil. Berani sombong di depanku." Orang itu memegang sebuah seperti piringan. Dan dari piringan itu keluar sebuah serangan. Seorang bodyguard berkata, "Sialan, Pak Tua ini menggunakan arai api. Lari!" Untungnya Monan berhasil menghindarinya. Lalu setelah itu, gawat. Ternyata apinya mengarah ke Suanyin. Dalam hati Suanyin, gak pernah kuduga aku akan berakhir seperti ini. Tapi dengan cepat, Mona menghadangnya. Untungnya, Mona berhasil menahannya. Dia memunculkan sebuah arai. Dalam hati Suanyin, ini kenapa dia berbuat sejauh ini untukku? Apa aku lebih penting dari hidupnya? Gak ada yang bisa bertahan hidup dari arai api milikku. Semuanya akan berubah menjadi abu. Orang itu terus menyerang, dan serangannya semakin kuat. Suanyin berkata, "Kau gak bisa. Enggak, tinggalkan aja aku sendirian di sini. Kaburlah sana." Mona mengeluarkan gelangnya dan berkata, "Tolong pakai ini. Ini memiliki kekuatan untuk melindungimu. Percayalah, jangan takut padaku." Lalu Suanyin didorong ke dalam sungai. "Hah,
Jangan! Dia pun nyemplung ke dalam air. Saat di air, ini tidak... Arai api merahku ini diberikan padaku oleh keluarga Tici, yang mana merupakan puncak ranah Kang Ci. Sekarang terbakarlah menjadi abu. Bodyguard yang di kiri berkata, bajingan kecil ini membunuh 3 saudara kita. Akhirnya, dendam mereka terbalaskan. Dari sana tiba-tiba muncul sebuah naga besar. Mona mengeluarkan naganya. Kak, kau masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Bajingan sialan, kau yang meminta ini sendiri. Dia terus menyerang Monan menggunakan apinya. Tapi tiba-tiba Monan ada di atasnya. Mona menghindari serangan itu, dan dengan cepat Mona memunculkan sebuah telapak tangan besar. Dan serangan itu berhasil mengenai orang itu, dan dia terhempas sampai jauh. Itu terlalu cepat. Tolong ampuni hidup kami. Oh iya, itu benar. Di mana Mu Xuanyin? Dalam hati Mu Xuanyin, aku jelas-jelas ada di air. Tapi kenapa aku tidak kehabisan nafas? Apa ini karena gelang yang diberikan padaku? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.